Enak? Enak. Ih, kamu ini. Xin, kenapa kamu membawa dia pulang ke rumah? Kamu mau menceramahiku? Aku dan Sinsin ingin melakukan apapun yang kami mau. Apa urusanmu? Xin, sekarang taruh kembali semua barang-barang ini, lalu usir orang ini, aku akan berpura-pura tidak melihat apapun. Kakak, katamu kamu sangat baik padaku. Aku harus bagaimana cara berterima kasih kepadamu? Kakak, bagaimana menurutmu? Hadiah terima kasih ini? Suka tidak? Orang tuamu sudah pulang. Kakak, aku mohon padamu, jangan buat perhitungan denganku lagi. Jangan kasari aku lagi. Sinsin. Ada apa? Kakak ketiga, kamu jangan menyalahkan kakak. Ini semua salahku. Hingga membuat kakak mengambil anggur merah untuk menghajarku dan merusak pialamu juga. Beraninya kamu? Sunwen. Aku? Kakak ketiga? Bukan aku. Tapi Xin dia, Siapa dia? Kenapa memakai bajuku? Kakak kedua, ini salahku. Aku yang memergoki kakak sedang berkencan dengan pacarnya. Kalian jangan tanya dia lagi. Lagi pula, kakak dan pacarnya memang sedang berkencan sekarang. Dasar anak kurang ajar. Keluargaku keluarga Sun. Adalah keluarga terhormat di Jiangcheng. Beraninya kamu bergaul dengan preman seperti ini? Pa, aku tidak melakukannya. Biar ku beritahu ya. Putrimu sudah mengandung benihku, nanti harta keluarga-keluarga Sun juga harus dibagi untukku. Sun Wen, biasanya kamu suka berkelahi dan mencuri tidak apa-apa. Tapi beraninya kamu sampai hamil dengan preman? Apa kamu mau membuat kami mati jantungan? Dulu seharusnya dia tidak usah dibawa pulang dari panti asuhan. Pa, semua ini tidak seperti itu. Xin yang telah memfitnahku. Putri durhaka? Masih beraninya kamu menuduh Xin? Bagaimana bisa aku memiliki putri yang tak tahu malu seperti kamu? Aku benar-benar tidak melakukannya. Tolong percayalah padaku. Wen, aku pergi ke penginapan dulu untuk memesan kamar. Aku menunggumu ya. Aku tidak punya anak yang tidak punya malu seperti kamu. Dasar anak sampah, pergi kamu. Keluarga-keluarga Sun tidak menyambutmu. Pa, Ma, aku tidak kenal pria tadi. Susah payah aku akhirnya memiliki keluarga kandung sendiri. Aku menempatkan kalian dalam hatiku. Di posisi yang paling penting, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Hanya untuk membuat kalian marah? Jika tidak bisa, biarkan saja kakak tinggal di sini. Kita tidak mungkin membiarkannya dan bayi di perutnya telantar di luar sana kan? Seorang anak haram ingin dikaitkan denganku? Mencoba cari untung dari keluarga Sun? Sekarang juga kamu pergi. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Aku tidak hamil. Kulihat kamu sudah biasa berbohong. Sejak pertama kali datang ke keluarga Sun, pernahkah ada kebenaran dari mulutmu? Merusak barang, mencuri perhiasan mama, dan masih menindas Xin. Kejadian mana yang pernah kamu akui? Pergi dari sini sekarang. Keluarga-keluarga Sun mulai sekarang. Hanya punya satu adik yaitu Xin. Pa, aku sungguh tidak melakukan hal seperti itu. Ini semua gara-gara Xin. Cukup. Berani-beraninya memfitnah Xin lagi? Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Pergi dari sini. Mulai sekarang, kamu dan keluarga Sun tidak ada hubungan lagi? Tidak sangka kan kakak? Segala cara kamu lakukan untuk menyenangkan keluarga. Tapi pada akhirnya mereka membela aku, anak haram yang satu ibu ini. Xin, kenapa kamu memfitnahku? Masih tanya kenapa? Kalau bukan karena kamu hanya aku satu-satunya putri di keluarga Sun. Tapi setelah malam ini, tidak akan ada lagi yang mengancam posisiku. Kamu ingin menghabisiku? Tebakan yang bagus. Habisi.
Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Kakak, rasanya dibuang oleh keluarga sendiri, bukankah sangat menyakitkan? Tidak apa-apa. Aku sebagai adikmu akan membantumu mengakhiri ini semua. Aku, Sun Dongliu, tidak punya anak perempuan sepertimu. Pergi sekarang juga. Aku tidak mau melihatmu lagi. Dulu seharusnya kita tidak membawanya pulang dari panti asuhan. Aku adik kandungmu. Aku tidak punya adik sepertimu. Keluarga Sun. Kami selanjutnya hanya punya Sin sebagai satu-satunya adik. Keluar kamu. Keluarga Sun tidak menerimamu di sini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harus hidup untuk diriku sendiri. Bukannya aku sudah tiada? Tempat ini? Ibu, aku benar-benar tidak mengambil gelang, Ibu. Sun Wen, berani sekali kamu. Bahkan gelang emas ibu pun berani kamu curi. Aku tidak melakukannya. Masih berani membela diri. Ibu, aku benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak pernah menempati kamar itu. Benar-benar tidak tahu malu. Malam ini kamu tidur di kandang anjing, sampai kamu mengakui kesalahanmu, baru boleh masuk ke rumah ini. Mungkinkah aku kembali ke 5 tahun yang lalu, pada hari saat Sun Sin memfitnahku? Aku sungguh bodoh. Padahal aku memiliki bukti bahwa Sun Sin yang mencuri, tapi demi apa yang kusebut kasih sayang keluarga, aku rela menanggungnya. Sun Wen, sudah tahu kesalahanmu? Kakak, cepatlah akui kesalahanmu, kalau tidak malam ini kamu akan tidur di kandang anjing lagi. Jangan biarkan keluarga merasa terbebani karenamu. Aku memang salah. Baguslah kalau sudah tahu salah. Kali ini ibu maafkan. Lain kali kalau kamu mencuri lagi. Nyonya Zheng Yue, sepertinya Anda salah paham. Yang aku maksud dengan salah adalah kesalahanku sejak 3 tahun lalu saat memutuskan kembali ke keluarga Sun. Itu adalah sebuah kesalahan. Apa katamu? Padahal aku adalah putri kandungmu, tapi Anda tidak pernah menganggapku sebagai keluarga, malah putri angkat yang dibawa pulang itu sangat Anda sanjung dan hargai. Lancang sekali. Aku memberimu makan, memberimu pakaian, malah membesarkan orang yang tak tahu terima kasih. Dasar bocah dari panti asuhan memang tidak punya tata krama. Benar, aku memang tidak tahu terima kasih. Aku besar di panti asuhan, orang yang tak tahu terima kasih dan tanpa tata krama. Lalu bagaimana dengan dia? Kalian membesarkannya sejak kecil, dia mencuri barang keluarganya sendiri. Apakah dia punya tata krama? Beraninya kamu memfitnah Sin Sin? Mohon maaf ya. Aku punya bukti bahwa Sun Sin yang mencurinya. Bukti? Bukti apa? Di depan pintu kamar Nyonya Zheng Yue seharusnya ada kamera pengawas di lorongnya, kan? Siapa yang mencuri gelang emas itu? Lihat saja rekaman pengawasnya, maka akan tahu. Mana mungkin ada kamera pengawas di sana? Sin, kenapa kamu tampak panik? Apa benar kamu yang mencurinya? Kakak kedua, percayalah padaku, aku benar-benar tidak mencuri apapun. Tidak apa-apa, Sin Sin kami mempercayaimu. Ibu, segera periksa rekamannya. Buktikan kalau Sin Sin tidak bersalah. Biarkan wanita jahat yang tidak berpendidikan ini. Bungkam tak bisa berkata-kata. Rekamannya. Ibu, kenapa ibu masih ragu? Dia ragu karena dia sudah melihat rekamannya. Ibu, mungkinkah gelang emas itu benar-benar? Aku sudah melihat rekamannya. Orang yang mencurinya adalah Sun Wen. Inilah ibuku. Seseorang yang memutarbalikkan fakta dan tidak akan pernah tersentuh hatinya. Kamu mencuri dan tidak menunjukkan penyesalan. Dosa kamu semakin besar. Apa kamu mengakui kesalahanmu? Aku tidak mengaku. Mengaku tidak? Mengaku tidak? Mengaku tidak? Apa kamu mau mengaku salah? Tidak. Anda memukulku 3 kali. Pukulan pertama, menghapus utang budi kelahiranku darimu. Pukulan kedua, menghapus budi membesarkanku. Pukulan ketiga, memutuskan seluruh hubungan darahku dengan kalian keluarga Sun. Mulai sekarang, aku dan kalian keluarga Sun tidak ada hubungannya lagi. Kakak, bagaimana bisa kamu mengatakan kata-kata emosional seperti itu? Ibu memukulmu demi kebaikanmu juga. Beraninya kamu melawan ibu? Ibu, jangan marah ya. Kakak hanya sedang berulah. Jangan diambil hati. Jangan berlagak polos di hadapanku. Sun Sin, dendam di antara kita. Akan aku buat perhitungan secara perlahan. Juga kalian, penderitaan yang kalian timbulkan kepadaku, aku akan membalas kalian satu persatu. Aku
Aku ingin membalas dendam, tapi aku bahkan tidak punya modal. Hai cantik, ingin membeli rumah? Ada kompleks perumahan yang baru dibuka? Beli sekarang dan Anda pasti akan untung? Tunggu. Pasar properti akan anjlok dalam 5 tahun ke depan. Di kota Jiang, Taipan Property itu, Su Group akan bangkrut karena ini. Orang terkaya Subei karena menderita depresi, melompat dari gedung dan tiada. Kalau aku bisa membantu Subei, dan dia memberiku beberapa juta dolar, bukankah aku akan sukses besar? Berhenti. Apa yang terjadi? Presdir Su, ada bisnis yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ini tentang keberlangsungan hidup Su Group. Presdir Su. Beri aku kesempatan, aku pasti bisa menyelamatkan grup Su. Subgrup kami adalah nomor 1 di kota Jiang dan bahkan masuk dalam 100 besar dunia. Seharusnya kami tidak butuh bantuanmu. Presdir Su, mohon maaf. Sudah membuat Anda menunggu lama. Tadi ada sedikit kemacetan di jalan. Ayo, masuk untuk bicara. Tunggu apa lagi? Usir dia. Sun Wen, kenapa kamu ada di sini? Keberadaanku di sini, apa hubungannya denganmu? Cepat pulang sekarang juga, jangan merepotkanku. Mohon maaf ya. Aku bukan lagi keluarga Sun, jadi jangan mencoba untuk mengatur-atur aku. Kamu. Cukup. Jika ingin bertengkar, pergilah jauh-jauh. Asisten khusus Lee, antar mereka keluar. Presdir Su, Presiden Sun, tolong segera pergi. Sun Wen, silakan saja. Kalau kamu berani tidak kembali ke keluarga Sun selamanya. Nona, Anda ingin pergi sendiri? Atau perlu saya bantu? Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku harus mendapatkan investasi dari Subei. Inilah satu-satunya kesempatanku untuk membalas dendam. Presdir Su, dia sudah berdiri di luar selama 2 jam. Apa sebaiknya kita membiarkannya masuk? Aku beri kamu waktu 1 menit. Presdir Su, 5 tahun ke depan, harga properti akan terus merosot tajam. Bagi grup Su, itu akan memberikan dampak yang sangat besar dan sangat mungkin berujung pada kebangkrutan. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Presdir Su, Anda jangan hanya melihat properti yang tampak makmur sekarang. Sebenarnya ini hanyalah gelembung besar yang akan pecah dalam sekali tusuk. Jika semua yang kamu katakan itu benar, lalu bagaimana seharusnya Subgroup menyelamatkan diri? Selama Anda bersedia mempercayaiku dan bekerja sama denganku, aku pasti akan mengajarkan semua yang aku tahu dan membawa grup Su ke tingkat yang lebih tinggi. Aku bisa bekerja sama denganmu, tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu punya kualifikasi itu. Bagaimana cara membuktikannya? Aku beri kamu 100.000 dolar dalam waktu 6 bulan. Jika kamu bisa menghasilkan 1 juta dolar, maka aku akan bekerja sama denganmu. Xiao Bin, bagaimana dengan kerjasama? Dengan Subgroup? Jangan ditanya lagi. Awalnya semua berjalan lancar. Ternyata dihancurkan oleh Sun Wen. Menurutku, dia itu memang menaruh dendam dan sengaja ingin membalasnya. Menaruh dendam? Kakak belum tahu ya. Sun Wen sudah mencuri gelang emas ibu kita, tapi tetap keras kepala tidak mau mengaku, tidak hanya berani menjawab, dia juga menampar Sinsin sekali. Lihat saja wajah Sinsin, sampai sekarang masih merah. Sun Wen benar-benar sudah keterlaluan. Aku akan menelponnya sekarang, menyuruhnya segera kembali, dan meminta maaf pada Sinsin kita. Ternyata dia sudah kembali. Tunggu saja, aku akan memberinya pelajaran. Ponsel milik Sun Wen. Kenapa bisa ada di kamar pengasuh? Apakah dia tinggal di sini? Dia sudah kembali selama 3 tahun. Apa selama 3 tahun ini, dia tinggal di kamar pengasuh? Di rumah kita, bukankah semua kamar jauh lebih besar daripada kamar pengasuh ini? Bibi Wang, Ya, Tuan, apakah Sun Wen sudah pulang untuk merapikan barang-barangnya? Nona muda belum kembali. Lalu kenapa sangat bersih? Siapa yang merapikannya? Selama 3 tahun, Nona muda kembali ke keluarga Sun. Dia hanya memiliki 2 set. Pakaian yang dibawa dari panti asuhan. Dia juga tidak punya banyak barang yang bisa dirapikan. Hanya 2 set pakaian? Apa ayah dan ibu tidak membelikannya baju? Bagaimana dengan gaunnya?
Bicara soal gaun, dia memang punya satu. Gaun yang ini, Nona muda hanya memakainya satu kali, dan sejak itu membiarkannya utuh, tersimpan di sana. Kakak tertua, gaun yang kakak belikan untuk Sinsin ini terlalu besar, Sinsin tidak menyukainya. Kalau tidak suka, buang saja. Tapi, sayang sekali kalau dibuang. Atau haruskah dirombak saja? Sun Wen, Kakak tertua, ini untukmu, ambil dan pakailah. benarkah? Terima kasih kakak tertua. Ini pertama kalinya aku menerima sebuah gaun. Aku pasti akan sangat menjaganya. Sebenarnya saya pernah melihat gaun pesta ini. Nona muda pertama kali memakainya saat perjamuan keluarga ketika menjamu para tamu. Selama 3 tahun ini, dia sering bekerja serabutan dari pagi sampai malam. Badannya pun menjadi sangat kurus. Waktu itu terlihat sangat kebesaran, sehingga dia malah jadi bahan tertawaan. Kenapa dia harus bekerja serabutan? Lalu uang jajannya, semuanya dipakai untuk apa? Uang jajan bulanan Nona muda hanya $600. $600? Mustahil. Ibu setiap bulan memberikan Sun Wen hanya $600 biaya hidup? Bukan begitu. Nona muda memang hanya dapat $600. Ia juga sering membuat kalian marah. Ia tidak cukup makan hingga kelaparan. 2 tahun yang lalu, ia bisa membeli sendiri roti atau semacamnya untuk mengganjal perut. Tapi tuan nyonya, kalian juga tahu, pengeluaran anak perempuan itu tidak sedikit. Belum lagi, ada biaya untuk masa datang bulan setiap bulannya. $600, mana mungkin cukup? Itu karena dia baru saja kembali, saya takut dia membuang-buang uang. Jadi saya hanya memberinya $600 setiap bulan. Lalu kemudian saya lupa untuk menambahkannya. Tapi ini juga bukan salah saya. Dia sendiri tidak pernah meminta uang kepada saya. Kalau kakak datang kepada ibu untuk minta uang, ibu pasti akan memberikannya. Benar? Dia bahkan bekerja serabutan di luar. Sungguh mempermalukan keluarga. Membuat seolah-olah keluarga Sun tidak mampu menghidupinya. Hidup macam apa yang telah dia jalani selama ini? Hal sepenting ini, kenapa kamu tidak mengatakannya kepadaku? Aku, Ya, sebenarnya Nona muda memohon kepada saya agar tidak mengatakannya kepada kalian. Ia tidak ingin membuat kalian cemas. Bahkan saat pesta di rumah sehari-hari, ia selalu membantu di mana saja. Hanya demi membuat kalian bisa merasa tenang. Kita terlalu mengabaikan perasaannya, terlalu sedikit memberi untuknya. Itulah sebabnya dia tidak berani mengatakannya kepada kita. Dasar wanita kejam, bahkan setelah pergi, masih saja mencari masalah. Maafkan saya ayah, ibu, semua ini salah saya. ini bukan salah Sinshin. Lagi pula kenapa dia biasanya tidak bilang? Bisa jadi dia memang sengaja menunggu kita mengetahuinya, agar dia bisa menjalankan siasat memelasnya. Seberapapun dia tidak punya uang, itu bukan alasan baginya untuk mencuri. Bu, apakah ibu yakin gelang emas itu dicuri oleh Sun Wen? Di depan pintu kamar ibu ada kamera pengawas, dan terekam jelas bahwa dialah pencurinya. Kalau begitu, aku ingin melihat rekaman CCTV. CCTV? Itu. Memori video CCTV-nya sudah penuh, dan sudah aku hapus semua. Kamu sudah tidak bisa melihatnya lagi. Kakak tertua, ibu sudah melihat rekamannya, dan yakin Sun Wen yang mencurinya. Apa kamu masih tidak percaya pada ibu kita? Cukup. Terlepas dari apakah dia yang mencuri gelang emas itu atau bukan, faktanya adalah dia sekarang kabur dari rumah. Itu kenyataannya. Wanita durhaka ini mengira dengan berpura-pura menderita, bisa menakut-nakuti orang. Aku beritahu kalian, tidak ada yang boleh mencarinya. Setelah uangnya habis, dia pasti akan pulang dengan sendirinya. Benar? Begitu dia kembali nanti, kita harus memberinya pelajaran yang setimpal. Pak Ma, apakah kalian memiliki semacam prasangka terhadap Sun Wen? Cukup. Jangan sebut-sebut lagi anak durhaka itu. Prioritasmu sekarang adalah mencari cara untuk memulihkan hubungan dengan Su Group dan segera mewujudkan kerjasama kita. Mengerti? Stok masker di pabrik itu tidak boleh ditunda lagi. Segera perintahkan anak buahmu untuk menjualnya dengan harga murah. Baik, aku mengerti. Putra kedua, putra ketiga, ikut aku sebentar. Mengenai masalah Sun Wen, apa pendapat kalian? Apa benar dia yang mencuri gelang emas itu? Sudah pasti dia. Kakak tertua, jangan bilang kamu jadi berhati lembut hanya karena dia sedang berpura-pura menderita. Kebiasaannya mencuri bukanlah terjadi sekali atau 2 kali saja. Lagi pula, apa kamu lupa bagaimana dia menindas Sinsin? Mengingatnya saja membuatku kesal. Begitu dia kembali nanti,
Lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Bagaimana denganmu, putra kedua? Aku tidak punya pendapat. Dia memang tidak pernah aku sukai. Kalian ini, bagaimanapun dia adalah adik kita sendiri. Sekarang aku punya $100.000. Proyek apa yang harus aku jalankan? Kak Wen, Xiaowu, King Ching, kalian akhirnya datang juga. ayo, duduk dan mari mengobrol. Kak Wen, aku sungguh iri padamu karena telah menemukan orang tuamu. Bagaimana perlakuan mereka padamu? Biasa saja. Aku sudah berniat untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Sun. Tidak apa-apa, Kak Wen. Masih ingatkah kalian dengan janji kita saat masih di panti asuhan dulu? Kita semua ini harus berbagi penderitaan, Berbagi beban bersama, Dan berbagi kebahagiaan bersama. hidup persahabatan. hidup persahabatan. Di kehidupanku yang sebelumnya, saat inilah wabah flu melanda dan harga masker melonjak drastis. Grup Sun memanfaatkan masker yang tidak laku itu untuk meraup untung besar. Kesempatannya telah tiba. Baiklah, aku ambil semua ini. Kita tanda tangani kontraknya sekarang. Wah, Anda yakin ingin mengambil semuanya? Kalau begitu akan segera saya atur pengangkutannya ke truk. Hati-hati di jalan, sampai jumpa. Sekelompok orang bodoh. Di zaman seperti sekarang ini, memangnya siapa yang masih butuh masker? Halo, Presiden Sun. Aku punya kabar baik untukmu. Masker-masker yang menumpuk di gudangmu itu, semuanya sudah aku habiskan terjual. Mengenai pabrik, apakah masalah masker sudah selesai? Sudah selesai. Semua stok barang yang menumpuk sudah dibeli seharga $100.000. $100.000 memang tidak seberapa. Tapi bisa membersihkan stok dan mengosongkan gudang, itu lumayan juga. Ya, Berita darurat. Wabah flu melanda seluruh kota. Dimohon kepada seluruh warga untuk memakai masker saat keluar rumah, untuk mencegah penularan. Saat ini, masker di berbagai apotek semuanya telah habis terjual. Stok masker sangat langka. Gawat. Xiao Bin, cepat periksa. Siapa yang membeli stok masker itu? Kita bersedia membelinya kembali dengan harga 2 kali lipat. halo, tolong periksa. Siapa yang telah membeli masker itu? Presiden Sun, orang yang membeli masker itu bernama Sun Wen. Ayah. Dia adalah Sun Wen. Sun Wen, Anak kurang ajar. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Cari tahu lokasinya sekarang. Pastikan kiriman masker itu kembali ke tangan kita. Kakak tertua, kawasan bisnis ini sangat luas. Sebaiknya kita berpencar mencari. Kamu cari di sini, aku cari di sebelah sana. Baik. Ayah, ibu, kakak ketiga. Sinshin, cepat duduk dan istirahatlah sebentar. Kakak tertua, apakah maskernya sudah dibawa kembali? Suruh Sun Wen masuk, dan minta maaf pada Sinshin. Ibu, Sun Wen belum pulang? Aku tidak bisa menemukannya. Tidak ketemu? Lalu masker itu tertahan di tangannya? bukan begitu? Apa sebenarnya maunya gadis nakal itu? Sudahlah dia pergi dari rumah, beraninya dia mempermainkan stok masker pabrik kita. Kurasa gadis itu memang sengaja melakukannya. Kakak sudah pergi berhari-hari. Sepertinya dia sudah tidak punya banyak uang lagi. Masker-masker itu seharusnya sudah dia jual kembali. Ayah, jangan marah lagi pada kakak. Menggunakan masker milik sendiri saat mendesak, bukankah itu masih bisa dimaklumi? Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, seharusnya dia segera pulang. Sin, kamu ini terlalu baik hati. Aku yakin dia melakukannya dengan sengaja. Seolah-olah kita ini menindasnya saja. Sudahlah, hanya sekumpulan masker saja, biarkan saja dia. Seorang pecundang yang bahkan tidak bisa lulus kuliah, kekacauan sebesar apa yang bisa dia perbuat? Kakak tetua, pikiranmu harus difokuskan pada kerjasama dengan Sugrup. Itulah kunci utamanya. Sun Wen yang selama ini payah dan bodoh, bagaimana dia tahu soal kenaikan harga masker?
Universitas King Bay? Ibu, apa yang sedang terjadi? Bukankah Sun Wen tidak lulus masuk universitas? Bagaimana bisa ada surat penerimaan dari Universitas King Bay? Sun Wen, Universitas King Bay, dan di jurusan keuangan? Mama, maafkan aku telah mengecewakan harapan Mama. Tidak apa-apa, Shin. Itu cuma sebuah universitas. Tidaklah penting. Mama, aku diterima di Universitas King Bay. Mama, aku diterima di jurusan keuangan Universitas King Bay. Nanti, aku bisa seperti kakak, membantu meringankan beban keluarga. Universitas King Bay? Hebat sekali. Sepertinya, aku memang yang paling tidak berguna. Mama, aku tidak pantas menjadi anak keluarga Sun. Aku akan segera mengemas barang dan pergi. Shin. Sun Wen, kamu sengaja melakukannya kan? Kamu sudah tahu kalau Shin tidak lulus dengan baik, tapi kamu masih sengaja memprovokasinya? Kamu mau mengusirnya? Bukan begitu. Aku tidak bermaksud begitu. Bukan begitu, katanya. Bukan begitu. Jika hatimu sudah busuk, percuma saja masuk King Bay. Aku beritahu kamu, jangan pernah berani mendaftar. Tapi ini, aku sudah susah payah untuk bisa lulus. Tidak ada tapi-tapian. Aku tegaskan kepadamu, kalau kamu masih menganggapku ibumu, simpan masalah ini rapat-rapat dalam hatimu. Jangan beritahu papa atau kakakmu. Dengar tidak? Aku mengerti. Sudah jelas ini palsu. Si gadis sial Sun Wen itu, entah apa yang ada di pikirannya setiap hari. Kalian kan sudah tahu sendiri. Dia hanya tahu cara bersaing dengan Shin. Dengan nilai seperti miliknya, mana mungkin dia bisa masuk King Bay? Palsu? Dasar tingkah kekanak-kanakan, hanya memalukan nama keluarga Sun saja. Sudah aku bilang juga apa si bodoh ini mana mungkin bisa lulus ke King Bay. Menurutku itu juga palsu, dia tidak berani menunjukkannya. Dan diam-diam menyembunyikannya lagi. Punya sifat buruk begini, beraninya dibandingkan dengan Shin kita. Selidiki lagi hasil ujian masuk perguruan tinggi Sun Wen tahun itu. Mari bersulang. Di cuaca yang panas ini, untuk pergi makan keluar, akan sangat bagus jika ada yang mengantarkannya ke depan pintu. Benar, layanan antar ke rumah akan sangat bagus. Layanan antar ke rumah. Apa yang sedang kamu bicarakan, Kak Wen? Kak Wen, Cing. Xiao, aku sudah terpikir. Kita akan membentuk sebuah tim pengantar makanan dan menamainya pesan antar. Walaupun aku kurang mengerti, tapi Kak Wen, apapun yang ingin kamu lakukan, aku dan Xiao akan selalu mendukungmu. Kak Wen, keputusanmu itu benar. Tenang saja. Sampai kapanpun, kita bertiga dari panti asuhan ini akan selalu bersama selamanya. Ayo, mari bersulang. Mari bersulang. Ada kalian di sisiku, sungguh membahagiakan. Presdirsu, janji $1 juta untukmu sudah aku siapkan. Shin, bicaralah dengan hati-hati nanti. Kerjasama kali ini sudah dibicarakan dengan Sugrup selama setengah bulan. Tidak boleh ada kegagalan sedikit pun. Shin mengerti. Dengan bakat yang kakak miliki, pasti akan berhasil mendapatkan kerjasama ini. Baiklah, ayo pergi. Halo, aku ingin mencari presdirsu kalian. Tolong sampaikan kepadanya. Kakak, sedang apa kamu di sini? Kakak, kenapa kamu ada di sini? Benar-benar sial. Sepertinya hari ini bukan hari baikku. Selama ini kamu pergi kemana? Apa kamu tahu kalau keluarga sangat mengkhawatirkanmu? Mengkhawatirkanku? Apa yang dikhawatirkan? Khawatir aku belum tiada? Atau kalian khawatir karena keluarga Sun kehilangan stok maskernya? Kakak, berhentilah keras kepala. Tujuanmu datang ke sini hari ini bukankah untuk bertemu dengan kakak? Soal masalah masker itu, keluarga sudah tidak mempermasalahkannya lagi. Aku dan kakak sangat berharap kamu pulang ke rumah, benar kan, Kak? Kamu tunggu di sini dulu. Setelah urusan kerjasamaku selesai, kita akan pulang bersama dan bicara baik-baik dengan ayah dan ibu. Ayah dan ibu? Tuan muda besar Sun? Apa Anda sedang keliru? Seorang yatim piatu sepertiku, mana punya orang tua? Sun Wen, kenapa kamu mendadak berubah? Dulu kamu tidak pernah bicara seperti itu kepada aku. Berubah? Menjadi seperti apa?
berubah menjadi tidak seperti dulu, yang membiarkan Sun Sin memfitnah dan merundungku, yang membiarkan kalian menghina dan menyiksaku. Kakak, kenapa kamu bicara seperti itu kepada kakak? Kakak punya niat baik karena ingin memintamu pulang, biarpun kamu tidak menyukai kami. Bagaimanapun kita tetap keluarga. Jangan bersikap seolah-olah kamu sudah sangat terintimidasi. Itu adalah rumah kalian, bukan rumahku. Sekarang, pergi sana. Jangan menghalangi jalan. Kamu mau kemana? Aku sudah bilang tadi, suruh kamu tunggu di sini. Tunggu urusan kerjasamaku selesai baru pulang bersama. Ini di subgrup, bukan tempat bagimu. Untuk membuat onar. Kakak, aku tahu kamu merasa kesal dan ingin meluapkannya, tapi kamu sudah mengambil masker dari pabrik, dan itu sudah membawa kerugian bagi keluarga. Cukup sampai di sini. Kerja sama hari ini sangat penting, jangan mengacau lagi. Bagaimana kalau aku tetap mau melakukannya? Aku bukan hanya akan mengambil masker milik keluarga Sun dan menghasilkan $1 juta, tapi aku juga akan menggunakan $1 juta itu untuk merundingkan proyek dengan Presidir Su. Katakan, apa kalian merasa kesal? Jangan sembarangan, Sun Wen. Aku tahu kamu merasa terzalimi. Bertengkar sedikit saja masih wajar. Tapi aku tidak akan membiarkanmu merusak kepentingan keluarga Sun. Sekarang kukatakan untuk terakhir kalinya, pulang. Aku akan mengatakannya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Pulang sekarang. Kakak, hentikan semua ini sekarang. Kakak tertua juga melakukan ini demi kebaikanmu. Ayah, ibu, dan kakak-kakak, semuanya sedang menunggumu pulang. Bagaimanapun juga kamu adalah bagian dari keluarga-keluarga Sun. Tidak mungkin kamu sampai tidak mengakui keluargamu sendiri. Ayahlah, keluarga Sun? Apa itu? Bisa-bisanya mereka menyebut diri mereka sebagai keluargaku, Sun Wen. Orang macam apa itu? Wanita itu bahkan tidak mengakui keluarganya sendiri. Wah, parah sekali. Dasar anak durhaka. Setelah dibesarkan hingga dewasa, ujung-ujungnya dia malah tidak mau pulang ke rumahnya. Pantas saja kakak dan adiknya merasa cemas. Orang macam apa dia ini? Sedang apa para penjaga keamanan itu? Kenapa orang seperti dia tidak segera diusir saja? Berani sekali menyebutku anak durhaka. Tuan muda besar Sun, lihatlah baik-baik. Ini adalah adik perempuanmu tersayang, dengan segala tipu muslihat yang biasa dia gunakan. Hanya dengan beberapa kata saja, dia sudah bisa menjatuhkan fitnah padaku. 3 tahun? Aku berada di kediaman keluarga Sun kalian selama 3 tahun penuh. Luka-luka ini, semuanya adalah ulah kalian di keluarga-keluarga Sun. Hanya karena ucapan-ucapan manisnya itu. Tetapi, kamu yang lebih dulu membuat ayah dan ibu marah. Dan kamu pun tidak pernah memberikan penjelasan. Penjelasan? Apa gunanya penjelasan? Selama 3 tahun ini sudah berapa kali aku menjelaskannya? Apa kalian pernah mempercayaiku? Setiap kali aku dituduh berbuat salah, apakah kalian pernah menyelidikinya? Selama wanita bermuka 2 ini berpura-pura menjadi korban, apapun yang dia katakan, kalian pasti akan langsung mempercayainya. Xiaowen. Xiaowen. Diam, panggilanmu itu membuatku muak. Sedari awal sampai akhir, kalian tidak pernah menganggapku sebagai keluarga sendiri. Sekarang sedang ingin pamer akting kemunafikan ini kepada siapa sebenarnya? Bukan begitu? Yinchin, aktingmu adalah yang paling hebat. Kakak, kenyataannya bukan seperti itu. Setiap kali kamu membuat ayah dan ibu marah, aku selalu berdiri di pihakmu dan membantumu menjelaskan segalanya. Kakak tertua, saya benar-benar tidak menyangka kakak bisa salah paham padaku sampai sejauh ini. Tidak aku sangka Su milikku kini menjadi pusat pengaduan khusus bagi keluarga-keluarga Sun kalian. Presidir Su. Presidir Su, kakak tidak sengaja membuat kekacauan di sini. Saya mohon Presidir Su tidak menyalahkannya. Benar itu, Presidir Su. Adik bungsuku memang kurang paham tata krama. Dia sama sekali tidak bermaksud untuk... Presiden Sun, urusan rumah tangga keluarga-keluarga Sun, aku sama sekali tidak sudi untuk ikut campur. Tapi, tolong perhatikan baik-baik. Ini adalah Su, bukan wilayah kekuasaan keluarga Sun kalian. Harap Presiden Sun dan nona muda kedua Sun segera keluar. Mohon minta Presiden Sun dan nona muda kedua Sun untuk keluar. Presidir Su, Anda sudah salah paham. Kedatangan saya kali ini adalah untuk membicarakan kerjasama, bukan bermaksud untuk mengganggu. Tidak perlu ada kerjasama. Asisten khusus Lee, antar mereka keluar. Presiden Sun, silakan pergi. Ayo pergi, Nona Sun, kita bicara lebih lanjut di kantor. Sun Wen, jika kamu memang tidak bersalah, kakak tertua akan mencari cara untuk memberikan kompensasi padamu. Kalimat ini, bahkan bermimpi pun aku tidak berani membayangkannya dulu. Tuan muda besar Sun, kasih sayang yang datang terlambat itu tidak ada harganya. Hubungan keluarga, aku tidak membutuhkannya lagi. Kakak tertua, sepertinya kakak benar-benar sudah salah paham pada kita. Ayo pergi. Sun Wen, ternyata kakak tertua mengabaikanku gara-gara kamu. Dasar wanita tak tahu malu. Terima kasih. Ini hanya sebotol air saja, tidak perlu berterima kasih. Maksud saya yang di lantai bawah tadi, saat Anda menolak grup Sun, terima kasih. Maksudmu soal itu?
Sebenarnya, sejak awal aku memang berniat menolak keluarga Sun. Kebetulan saja kamu ada di sana. Nona Sun, meskipun aku seorang pengusaha, tapi aku punya prinsip dalam memilih. Grup Sun terlihat punya prospek yang bagus, namun itu hanyalah perusahaan yang hanya mengandalkan sisa kekayaan lama. Daripada memilih perusahaan yang kaku, lebih baik memilih mitra kerja yang punya masa depan menjanjikan. Benar begitu, Nona Sun? Sepertinya mencari Presdirsu untuk membicarakan kerjasama adalah pilihan yang sangat tepat. Lantas, bagaimana bisa Nona Sun tahu lebih awal bahwa akan ada wabah flu sehingga perlu menyetok banyak masker? Kesempatan semacam itu, siapa yang bisa memastikannya? Presdirsu? Anda hanya perlu tahu $1 juta. Saya Sun Wen sudah mencapainya. Sekarang kita bisa membicarakan mengenai kerjasama ini. Aku ingin mendengar lebih lanjut. Selama orang tidak keluar rumah, mereka bisa saja tidak berpakaian, tidak naik transportasi, tetapi mereka tidak mungkin tidak makan. Jadi aku ingin membuat sebuah aplikasi yang tanpa perlu keluar rumah, tanpa perlu bersusah payah, kita sudah bisa makan di rumah. Yutuan take out, Tepat sekali. idemu lumayan juga. Tapi sekadar rencana di atas kertas saja tidaklah cukup. Aku perlu melihat hasil nyatanya. Oleh karena itu, aku memberanikan diri ingin meminta kepada Presdirsu sebuah kantor cabang. Jika berhasil, kantor cabang itu harus menjadi independen, menjadi kantor pusat Yutuan Take Out. Sedangkan aku ingin 60% sahamnya. Tentu saja, aku juga tidak akan membiarkan Presdirsu rugi. Kelak, dari keuntungan yang didapat, kita bagi dua, 50-50. Bagaimana? Menarik, Asisten Khusus Lee. Tuan Presdirsu. Sampaikan perintah ini. Cabang Utara mulai hari ini resmi berganti nama menjadi Yutuan dengan Nona Sun Wen sebagai pemegang kendali penuh. Baik, Tuan. Senang bekerjasama dengan anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Presdirsu, maaf saya lancang bertanya. Sun Wen ini hanyalah seorang putri dari keluarga Sun yang tidak dianggap. Kenapa Anda demi dia sampai harus melepaskan keluarga Sun? Apalagi hanya berdasarkan sebuah imajinasi yang terlalu berlebihan. Langsung membelinya kantor cabang. Tidakkah risiko yang diambil ini akan terlalu besar? Semakin besar gelombang, harga ikan pun semakin mahal. Tanpa mengambil risiko, bagaimana bisa tahu itu benar atau salah? Itu hanya sebuah kantor perusahaan kosong yang bahkan sudah tidak punya karyawan. Jika dia bisa membangunnya, berarti aku tidak salah dalam menilai orang. Baru-baru ini, perusahaan Su telah merambah ke jalur bisnis baru, terjun ke industri jasa pengantaran, yang diberi nama Yutuan Take Out, khusus untuk mengantar makanan, antara pedagang dan pelanggan. Tidak menyangka, jalur Su Group ini sangat luas. Proyek baru ini sepertinya memiliki masa depan yang menjanjikan. Nyonya, semua ini ditemukan dari dalam kamar nona muda. Bagaimana menurut Anda sebaiknya ini ditangani? Halah, tumpukan sampah, buang saja yang jauh. Presiden Sun, hasil ujian masuk perguruan tinggi Sun Wen sudah keluar. Skornya adalah 690, lebih tinggi dari nilai nona muda kedua sebanyak 100 poin lebih. Dia memang sudah Departemen Keuangan Universitas King Bay diterima di sana. Departemen Keuangan Universitas King Bay? Bagaimana bisa ayah dan ibu tidak tahu? Begini, bantu aku menyelidikinya. Sebenarnya apa hubungan Sun Wen dengan Su saat ini? Tuan muda, Bibi Wang, apa yang sedang kamu lakukan? ini semua barang-barang nona muda. Nyonya menyuruhku membuangnya. Milik Sun Wen? Iya. Ini semua adalah buku latihan yang biasa dikerjakan nona muda. Juga ada buku harian dan lainnya. Buku harian? Kalau begitu jangan dibuang, berikan padaku saja. Sejak kapan Tuan muda jadi begitu perhatian pada nona muda? Aku sangat senang. Akhirnya aku menemukan ayah dan ibu. Aku bukan lagi anak terlantar yang tidak diinginkan siapapun. Kakak tertua sungguh hebat. Aku sering mendengar ayah dan ibu bilang, kakak tertua baru saja menyelesaikan sebuah transaksi bisnis. Aku juga ingin menjadi orang yang hebat seperti kakak tertua. Kakak tertua, Anda sudah pulang? Kakak tertua, Anda sudah pulang. Sin Sin sangat merindukanmu. Anda sudah tidak pulang selama beberapa hari. Kakak tertua juga merindukan Sin Sin. Coba lihat apa yang kubawakan untukmu. Kue kesukaanku. Terima kasih kakak tertua. Kalau begitu mari kita makan bersama. Ayo. Kakak tertua, Ada apa? Ada masalah? Anda pasti sangat lelah bekerja, kan? Bagaimana kalau aku berikan pijatan? Tidak usah, aku tidak lelah. Baguslah kalau begitu. Apa yang kau lakukan? Hapus itu. Aku hanya... Hapus.
Hari ini, aku melihat Bibi Wang sedang merapikan ruang kerja kakak tertua, lalu aku masuk dan melihat sebentar. Tidak disangka, ternyata kakak tertua bukan hanya CEO perusahaan, tapi juga satu dari 10 pemuda berprestasi di seluruh kota. Kakak tertua bekerja sangat keras setiap hari. Aku juga harus bekerja jauh lebih keras, agar bisa segera membantu meringankan beban kakak tertua. Saat kakak tertua keluar tadi pagi, aku melihat dia terus saja memijat pundaknya. Sepertinya dia kelelahan karena bekerja. Kakak tertua, ini kubelikan sesuatu untukmu, ambillah. Presiden Sun, ini. Tunggu sebentar. Ikut aku sebentar. Siapa yang mengizinkanmu datang ke perusahaan? Lagi pula kamu berpakaian seperti ini, apa kamu kesini hanya untuk mempermalukanku? Kakak tertua, bukan begitu. Aku hanya... Barang sampah seharga beberapa ratus dolar saja, kamu tidak malu memberikannya padaku? Cepat ambil sampah ini dan pergi dari sini. Xiaowen, kenapa kamu tidak mengatakannya? Kakak tertua, aku benar-benar... Ulang tahun. Hari ini adalah ulang tahun Xiaowen. Aku harus bergegas. Presiden Sun, Bicaralah. sudah ditemukan? Seseorang melihat Sun Wen sedang mengantar makanan di luar. Sepertinya dia bekerja di area Yutuan Takeout belakangan ini. Baiklah, aku mengerti. Bantu aku mencari teknisi yang bisa memulihkan rekaman video CCTV secepat mungkin. Baik. Xiaowen, kakak tertua, pasti akan menyelidiki kebenarannya dan memberikan keadilan padamu. Pasti. Silakan pelajari layanan pesan antar Yutuan. Halo, silakan pelajari Yutuan. Halo, coba lihat layanan pesan antar makanan Yutuan. Halo, layanan pesan antar Yutuan. Kalau butuh sesuatu, telepon saja ya. Terima kasih. King, Xiao Wu, kita harus segera melakukan promosi di area universitas, lalu pergi ke tempat selanjutnya. Baiklah. Baik. Halo, silakan pelajari layanan pesan antar Yutuan. Halo, saya dari perusahaan Yutuan. Kita bisa bekerja sama untuk mengantarkan makanan kepada pelanggan. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Halo, Halo, saya layanan dari pesan Yutuan. antar Yutuan. Kami Pesan khusus antar melayani daring. pelanggan untuk pengiriman makanan. Halo, ini pesanan Yutuan Anda. Selamat menikmati makanan Anda. Bagus sekali, mereka benar-benar mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Halo, pesanan Yutuan Anda sudah sampai. Selamat menikmati makanan Anda. Terima kasih. Halo, sayang. Aku menemukan perusahaan yang melayani pesanan makanan, tanpa harus keluar rumah, namanya pesan antar Yutuan. Bos, saya pedagang. Saya ingin bergabung dengan Yutuan. Saya juga. Saya sudah membawa semua izin usahanya. Cepat tanda tangani kontraknya. Apakah di sini sedang mencari kurir pengantar makanan? Saya ingin kerja paruh waktu. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Harap tenang. Satu persatu ya. Jangan berdesakan. Kita lakukan satu persatu, satu orang demi satu orang. Ayo, silakan masuk ke dalam. Ayo, Jalan. lewat sini. Mari, kamu antre di sini, di urutan kedua. Terima kasih, bos. Kak Wen, Berapa tingkat keberhasilan transaksinya? Kak Wen, jika dilihat dari komisi pedagang saja, keuntungan kita beberapa hari ini sudah menembus 10 juta dolar. lalu skala pengiriman makanan kita juga menjadi semakin besar. Selain itu, jumlah pesanan kita juga semakin banyak. Bagus, hasilnya lumayan. Karena skalanya sudah besar, kita harus segera menyusun rencana manajemen. Segera rekrut pengembang perangkat lunak, dan mulai kembangkan aplikasi Yutuan secepat mungkin. Baik, kami akan segera melaksanakannya. Mari. Sejauh ini, perhitungan komisi pedagang, laba dari jumlah pesanan, serta total pendapatan dari kerjasama sponsor mencapai 500 juta dolar, dan hasil seperti ini, apakah Presiden Su puas? Presiden Sun memiliki pandangan yang luar biasa dan sangat mahir dalam memimpin. Saya benar-benar kagum. Saya Sube mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan Yutuan secara resmi memisahkan diri dari grup Su dan berdiri sendiri sebagai kantor pusat Yutuan. Secara resmi, Presiden Sun menjabat sebagai direktur perusahaan. Presiden Sun, selamat karena sudah mencapai tujuanmu. Senang bekerjasama denganmu. Terima kasih atas penghargaan dari Presdirsu. Mengenai pembagian keuntungan yang sudah disepakati, aku pasti menepati janji.
aku akan segera mengatur pengalihan sahamnya. Mulai sekarang, kamu adalah pemilik utama dari Yutuan. Baiklah, Wakil Ketua. Maksudmu, kerjasama dengan grup Su ditolak? Apa alasannya? Itu karena Xiaowen. Tunggu sebentar. Jiawen? Tunggu sebentar. Xiaowen? Bukan begitu, kakak tertua. Apakah yang kamu maksud itu gadis menyebalkan bernama Sun Wen itu? Sejak kapan kamu memanggilnya seperti itu? Ini pasti gara-gara Sun Wen yang berulah lagi. Ayah, sebenarnya. Kakak tertua, aku tahu kamu peduli pada kakak. Tapi sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya kepada ayah. Kebenaran apa? Sin, jika dia tidak bicara, kamu yang bicara. Sebenarnya hari itu, aku dan kakak tertua di bawah gedung asrama bertemu dengan kakak. Aku dan kakak tertua mencoba membujuknya pulang, tapi dia tidak mau. Dia bahkan bilang, Apa yang dia katakan? katanya, keluarga kita menindasnya. Saat Presdirsu mendengarnya, dia langsung menolak kerja sama kita. Keterlaluan. Dasar anak tidak tahu untung. Apa sebenarnya maunya dia? Apa kurangnya keluarga-keluarga Sun memperlakukan dirinya? Sampai dia tega menjelek-jelekan kita di luar, dan merugikan kepentingan keluarga Sun? Bagaimana mungkin Presdirsu hanya karena satu ucapan dari Sun Wen langsung menolak kerjasama dengan kita? Jangan-jangan dia punya hubungan gelap dengan Presdirsu? Menurutku, dia pasti sedang melakukan sesuatu yang memalukan di luar sana. Jika tidak, bagaimana mungkin dia punya uang untuk bersenang-senang di luar? Ibu, Xiaowen adalah keluarga kita. Bagaimana ibu bisa bicara begitu? Kakak tertua, kamu tidak mungkin sudah dicuci otak oleh gadis tidak tahu malu Sun Wen itu, kan? Kamu terus memanggilnya Xiaowen dan menganggapnya keluarga. Dia sudah menghancurkan grup kita, dia saja tidak menganggap kita keluarga. Untuk apa kita masih menganggapnya keluarga? Iya kan semuanya? Kakak ketiga, jangan salahkan kakak tertua. Kakak tertua hanya memikirkan kakaknya. Lagi pula persatuan keluarga adalah yang terbaik. Bersatu? Aku lihat dia sama sekali tidak pernah terpikir untuk bersatu. Mungkin, kita memang salah padanya. Apa? Coba katakan sekali lagi. Ayah, ibu, apakah kalian tahu bahwa nilai ujian Xiaowen mencapai 690 poin? Kakak tertua, kan sudah aku bilang transkrip nilai itu palsu, kenapa kamu masih mempercayainya? 690? Dengan otaknya yang bodoh itu, jika dia bisa mendapat nilai 690, aku akan melakukan hal konyol. Kakak tertua, ada apa denganmu belakangan ini? Dengan sikap Sun Wen yang seperti itu, mana mungkin dia bisa mendapat nilai setinggi itu? Ibu, aku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya. Kenapa ibu masih tidak percaya? Adakah satu pun orang di rumah ini yang pernah benar-benar peduli dengan prestasinya? Tetapi seandainya kakak benar-benar mendapat nilai setinggi itu, dan diterima di Universitas Qingbei, lalu mengapa dia tidak mengatakannya kepada kita? Dia bersikap sangat tertutup. Apa mungkin itu sungguhan? Dia pasti hanya berbohong, dia tidak berani mengatakannya. Halo, katakan. Presiden Sun, teknisinya sudah ditemukan. Kapan jadwal untuk memulihkan rekaman pengawasnya? Bawa dia ke villa sekarang. Alasan dia tidak mengatakannya. Seharusnya karena sikap acuh tak acuh keluarga kita terhadapnya. Putra kedua, putra ketiga. Hari ini adalah hari ulang tahun Xiaowen. Dia sekarang bekerja di Yutuan. Bantu aku memberikan ini padanya. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan pergi ke sana. Kakak tertua, dia malah ingin mengirimkan hadiah ulang tahun untuk wanita hina itu. Apakah kakak tertua sedang hilang ingatan akhir-akhir ini? Sudahlah. Pergi saja jika disuruh. Kebetulan, bawa dia kembali kepadaku. Kebetulan aku ingin menanyakan langsung padanya, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Kakak kedua, kakak ketiga. Aku akan ikut bersama kalian. Kakak tertua hebat sekali. Aku bahkan tidak punya nomor telepon Sun Wen. Lalu kemana kita harus mengantarkannya? Bagaimana jika bertanya kepada resepsionis? Kakak adalah karyawan di sini. Biarkan resepsionis yang menghubunginya. Sun Wen, ini hadiah dari kakak tertua untukmu. Ambil ini dan ikutlah pulang denganku. Anyahlah, Bagaimana sikapmu ini? pergilah. Kak Wen menyuruhmu pergi. Apa kamu tidak mengerti? Kakak, bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini terhadap kakak kedua dan kakak ketiga? Niat mereka sangat baik. Datang kemari untuk memberimu hadiah. Sun Wen, ini adalah hadiah ulang tahun yang dipilih dengan sangat hati-hati oleh kakak tertua untukmu. Kamu menjatuhkannya begitu saja? Apa kamu punya hati nurani? Hadiah ulang tahun? Apakah aku hanya merayakan ulang tahun pada tahun ini saja? Atau apakah kalian berpikir bahwa seuntai kalung mutiara kecil ini bisa membuatku berubah pikiran, lalu kembali memohon pada keluarga Sun kalian? Apa maksudmu? Apa maksudmu?
Bukan apa-apa. Kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, kami pergi dulu. King, Xiaowu, ayo kita pergi. Ayo. Lihatlah. Udah aku bilang, dia itu orang yang tidak tahu terima kasih. Kita sudah sangat memedulikannya, tapi ini sikap yang kita dapatkan. Tidak tahu terima kasih? Sanmo? 1 tahun yang lalu, saat kamu pulang dari perlombaan dan tiba-tiba demam tinggi di tengah malam, akulah yang mengetahuinya. Aku juga yang berlari naik turun gedung, mengambilkan obat dan memasakkan bubur untukmu, menjagamu sepanjang malam hingga demammu turun, baru aku berani pergi tidur. Tapi begitu kamu bangun, kamu malah bilang kalau Sun Xin yang melakukannya. Bukannya kamu yang tidak tahu terima kasih? Lalu kamu juga, Sun Ze, melakukan operasi terus-menerus selama 3 hari. Setiap hari aku bekerja paruh waktu hanya untuk menghasilkan $100. Demi menghemat uang, aku berjalan kaki puluhan kilometer sambil membawa kotak bekal hangat hanya untuk mengantarkan makanan kepadamu. Tapi, saat aku sampai di departemenmu, aku bahkan tidak bisa bertemu denganmu. Lalu kamu malah bilang, kalau dialah yang melakukannya, bukannya kamu yang tidak tahu terima kasih? Tapi kakak, semua hal itu memang aku yang melakukannya. Aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi kamu tidak seharusnya memutarbalikkan fakta, kan? Kakak kedua, kakak ketiga. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kakak bisa bicara begitu. Jika kalian lebih mempercayainya, ya sudah. Sin, aku mempercayaimu. Semua ini sejak awal memang Sin yang melakukannya. Jangan harap hanya karena bicaramu itu, kami akan langsung percaya padamu. Sudah untung, kalau kamu tidak terus-menerus merepotkan keluarga ini, menjagaku, dan membawakan makan untuk kakak kedua, kamu ini sebagai kakak, tega-teganya mencuri jasa adikmu sendiri, punya nyali juga kamu ya. Sun Wen, ayah sekarang sudah marah karena masalah kerjasama dengan Su Group. Sekarang cepat pulang dan minta maaf. Adik? Sejak kapan? Aku punya seorang adik, orang yang tak tahu malu seperti dia, mana pantas menjadi adikku. Aku ingatkan kalian untuk terakhir kalinya. Aku tidak punya orang tua, juga tidak punya saudara. Bawa ini, beritahu kepada Sun Dongliu dan juga Zheng Yue, cepat tanda tangani berkas ini. Sedetik pun aku tidak sudi ada sangkut pautnya lagi dengan keluarga Sun kalian. Bagaimana hasilnya? Presiden Sun, rekaman pengawas sudah pulih. Sun Xin. Kakak, kita semua adalah satu keluarga. Tidak perlu terlalu perhitungan seperti itu, kan? Sun Wen, kabur dari rumah juga ada batasnya. Jangan berikan hati minta jantung, ya. Jangan mengira karena baru bekerja di sini beberapa hari sudah merasa hebat, bagaimanapun juga pulang ke rumah. Jauh lebih baik daripada jadi staf kecil di sini. Lelucon macam apa ini? Siapa yang bilang Kak Wen itu staf kecil? Dia sekarang adalah presdir grup Yutuan kami. Memang benar jika dikatakan, tiap orang mencari teman yang sepadan dengannya, kumpulan orang yang tidak beres berkumpul bersama, kamu penuh dengan omong kosong, teman-teman tidak berguna yang kamu bawa itu mulutnya juga tidak ada satupun yang jujur. Siapa yang tidak tahu bahwa Yutuan sekarang adalah proyek di bawah kekuasaan Presdir Su? Presdir apanya? Tebal sekali wajahmu itu. Kakak, walaupun kamu bekerja di perusahaan ini, tapi omong kosong seperti ini, jika sampai terdengar oleh Presdir Su dan membuatnya murka, ayah dan ibu pun tidak akan bisa melindungimu. Kumohon, lihatlah dengan jelas. Di sini adalah Yutuan. Perusahaan yang aku bangun sendiri, memang aku butuh perlindungan siapa? Sudahlah, tidak ada waktu melayani omong kosongmu di sini. Aku rasa ayah dan ibu terlalu memanjakanmu selama ini, hingga membuatmu punya kebiasaan yang buruk. Kamu sudah membuat grup mengalami kerugian yang sangat besar, dan seperti inikah caramu membalas kebaikan kami? Kakak, berhentilah keras kepala dan keras hati. Walaupun kamu mencuri kalung ibu, tapi orang-orang di rumah tidak ada yang menyalahkanmu. Kamu sendiri yang keras kepala, bersikeras ingin kabur dari rumah, sekarang malah merusak kepentingan grup. Sampai kapan kamu akan berulah baru mau sadar dan berubah? Benar-benar memalukan. Sudah lupakan saja masalah pemalsuan surat penerimaan itu. Tapi, kamu berani menggantikan posisi Presdir Su? Kamu sungguh keterlaluan. Turutilah kata-kata ayah. Pulanglah bersama kami. Ayah, ada hal yang ingin ditanyakan padamu. Sudah aku bilang, aku tidak punya rumah. Apa kalian tidak mengerti? Surat pemutusan hubungan keluarga sudah aku berikan pada kalian. Mulai sekarang, aku dan kalian keluarga Sun sudah tidak punya hubungan apapun. Keluarga kakak macam apa ini? Adik kandung sendiri jadi presdir, bukannya ikut senang untuknya, malah menghinanya. Sudah aku bilang, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas ini. Suatu saat, jika mereka mencelakaimu, kamu bahkan tidak akan menyadarinya. Kurasa orang-orang tidak jelas itu adalah kalian. Ini perusahaanku. Cepat kalian pergi dari sini. Jika tidak, aku akan memanggil satpam. Cukup? Apa belum selesai-selesai juga? Aku rasa kamu sengaja.
ingin menjatuhkan keluarga Sun kami. Setelah memanipulasi masalah masker, lalu menghancurkan kerjasama perusahaan, sekarang mau membawa masalah ke grup perusahaan? Kamu memang perlu diberi pelajaran. Orang-orang keluarga Sun itu ternyata semuanya sama saja. Beberapa hari yang lalu, Sun Bin baru saja menghajarku. Sekarang kamu pun mau berbuat kasar padaku. Apa kamu pikir? Aku tidak berani melawan? Beraninya kamu pikir siapa dirimu? Beraninya bersikap kasar padaku. Aku. Xiaowen, Dia adalah Presiden Yu Tuan. Dan kau sendiri siapa? Hah? Dia adalah Direktur Yu Tuan. Memangnya kamu ini siapa? Bukan, dia. Dia benar-benar Direktur Yu Tuan? Benar, Presiden Yu Tuan. Sama sekali tidak ada keraguan. Bagaimana mungkin sampah seperti Sun Wen ini? Bagaimana mungkin dia Direktur Yu Tuan? Presdir Su, Anda pasti sedang bercanda kan? Kakak dia mana mungkin bisa menjadi... Xiaowen, apa kamu benar-benar Direktur Yu Tuan? Tuan Muda Besar Sun, untuk apa bertanya padaku? Apapun yang pernah aku katakan, kapan kalian pernah mempercayainya? Tidak mungkin. Seorang sampah, mana mungkin bisa menjadi Direktur Yu Tuan? Dasar bodoh. Di bawah kepemimpinannya, Yu Tuan bisa seperti hari ini. Semua ini didapat oleh Presiden Sun atas kerja kerasnya sendiri. Inikah sosok yang kalian sebut sebagai sampah? Xiaowen, kakak tertua sudah tahu kebenarannya. Sebelumnya, kami sudah berbuat salah kepadamu. Redakan kemarahanmu, dan kembalilah pulang bersama kakak tertua. Kebenaran? Kebenaran apa yang dimaksud kakak tertua? Baru sadar sekarang. Sudah terlambat. Tuan Muda Besar Sun, perhatikan baik-baik apa yang ada di tangan Sunmu. Xiaowen, kamu... Sudah aku bilang, jangan memanggilku seperti itu. Sun Wen, kakak tertua sudah memberimu kesempatan untuk perbaikan. Apalagi yang kamu inginkan? Baiklah, meskipun kamu Direktur Yu Tuan, nama belakangmu tetap Sun, kamu tetaplah bagian dari keluarga Sun kami. Hei kalian orang-orang keluarga Sun, kapan akan berakhir? Kalian benar-benar menganggap diri begitu berharga? Sampai semua orang harus tunduk pada kalian? Dulu saat kalian memperlakukan Kak Wen dengan memukul dan memaki. Lalu bagaimana sekarang? Kalian malah berusaha menjilat? Kalian semua pergi dari sini. Presdir Su, ayo kita pergi. Xiaowen, Tunggu. Apa maksudnya dia? Masalah apa lagi yang dia buat? Dia tiba-tiba berubah dan menjadi Direktur Yu Tuan. Dia bersikap seolah-olah kita inilah yang bersalah. Mungkin, kakak perlahan-lahan akan tersadar. Xin, seharusnya kamulah yang sadar. Kalian lihatlah sendiri. Xin, bagaimana penjelasanmu soal ini? Bukan aku kakak tertua. Xin, berbicaralah jujur pada ayah. Apa benar gelang itu kamu yang ambil? Ayah, apakah ayah juga tidak mempercayaiku lagi? Aku benar-benar tidak mengambil gelang ibu. Tapi di CCTV, hanya terlihat bahwa kamu yang masuk ke kamar ibu. Aku masuk ke sana hari itu hanya untuk melihat apakah ibu ada di kamar. Lagi pula, bukankah ibu sudah bilang, setelah dia melihat CCTV-nya, ternyata kakak yang mengambilnya. Jika kalian tidak mempercayaiku tidak apa-apa, tapi apa kalian masih tidak percaya pada ibu? Benar sekali. Aku sudah melihat CCTV-nya, memang Sun Wen yang mengambilnya. Kakak tertua, di mana kamu mencari orang untuk memperbaiki CCTV itu? Apakah dia bisa dipercaya? Sepertinya memang tidak bisa dipercaya. Sudah kukatakan sebelumnya, hanya Sun Wen yang bisa melakukan hal seperti itu. Bisa jadi CCTV itu dia yang memulihkannya lewat bantuannya sendiri. Memang, dia sekarang adalah presiden dari grup Yu Tuan. Tidak ada yang mustahil baginya. Apa katamu barusan? Sun Wen, sekarang adalah Presiden Yu Tuan? Kami juga baru mengetahuinya saat mengantar hadiah untuk kakak tertua. Oh iya, ayah. Kalau bicara soal kirim hadiah itu, aku jadi marah. Lupakan saja dia tidak mau menerima hadiahnya. Dia bahkan mengeluarkan surat pemutusan hubungan untuk menakut-nakuti kami. Menurutku, lebih baik kita tanda tangani saja, ayah. Sudah sejak lama aku tidak suka padanya, supaya dia tidak membuat masalah di rumah ini lagi. Jangan konyol. Anak-anak dari keluarga Sun tidak boleh kurang satu pun. Kalian berdua sebaiknya cari kesempatan untuk membujuk dan melunakkan hatinya. Terus bertengkar dengan keluarga. Bagaimana nanti kata orang-orang? Ayah, sikapnya sudah seperti itu pada kita. Buat apa membiarkannya kembali? Kamu tahu apa? Jika aku bilang bujuk dia, maka bujuklah dia baik-baik.
Sekarang skala Yutuan semakin membesar. Jika keluarga Sun bisa bekerja sama dengan Yutuan, maka keuntungan kita pasti akan berlipat ganda. Menuduh dia memiliki tangan yang kotor, mempertanyakan nilai ujian kelulusannya, curiga bahwa rekaman CCTV-nya palsu. Sebenarnya, keluarga kita ini, pernahkah benar-benar menganggap Sun Wen sebagai keluarga atau sebagai adik? Ayah ingin Sun Wen kembali. Karena dia putri ayah, atau karena dia menjabat sebagai presiden Yutuan. Kamu. Putra kedua, putra ketiga, ikut denganku sebentar. Sun Wen, kenapa? Kamu sudah meninggalkan keluarga Sun. Kenapa kamu masih tidak mau tenang? Bukan begitu kakak tertua, lekas katakan jika ada urusan, besok aku masih harus ikut kompetisi. Aku juga masih harus mempelajari dokumen operasi. Kalian berdua, apakah sebegitu tidak sukanya kalian pada Xia Wen? Abang, kenapa ayah tiba-tiba menanyakan ini? Apa yang dilakukan Sun Wen bukannya ayah sudah tahu sendiri? Setiap hari pekerjaannya kalau tidak berkelahi pasti mencuri, dia juga sangat kotor. Siapa yang akan menyukainya? Coba lihat Sin kita, dia sangat patuh dan pengertian. Ditambah lagi dengan sikapnya terhadap kita hari ini, apa dia menganggap kita sebagai keluarganya? Bukannya dia malah menganggap kita musuh? Jika saja dia punya setengah dari sifat pengertian Sin, aku dan dia tidak akan memperlakukannya seperti ini. Benar sekali. Ini buku harian milik Sun Wen, kalian berdua lihatlah. Tidak, apa dia benar-benar seorang gadis kecil? Sudah umur berapa dia masih menulis buku harian? Ini pasti isinya makian tentang kita semua, kan? Selama berada di rumah, aku sangat bahagia, memiliki ayah dan ibu yang sangat menyayangiku, juga memiliki abang-abang yang menjagaku. Hari ini saat kakak kedua mendengar aku terluka, bahkan baju dokternya pun tidak sempat dia ganti, dia langsung segera pulang ke rumah. Meskipun dia tidak sempat mengobati lukaku, namun, aku bisa melihatnya, dia tetap mengkhawatirkanku. Mama, Sin merasa sangat sakit. Tidak apa-apa, Sin jangan takut ya. Kakak kedua kamu sedang dalam perjalanan pulang. Sin, ada apa denganmu? Kakak kedua, akhirnya kakak pulang juga. Setelah ini, apakah aku tidak akan bisa memakai gaun lagi? Bagaimana ceritanya sampai kamu bisa terjatuh? Baru saja, saat aku dan kakak pergi bersepeda di taman, tangan kakak tidak kuat saat memegang sepedanya, sehingga aku tidak sengaja terjatuh. Sun Wen, kenapa kamu mengajak Sin bersepeda tanpa alasan? Aku? Kakak kedua? Ini bukan salah kakak. Aku sendiri yang tidak berdiri dengan tegak. Kamu ini, dari kecil memang ceroboh. Apa yang harus kakak katakan padamu? Untung saja kakak seorang dokter. Sudahlah, kakak harus kembali ke rumah sakit. Jadilah anak baik di rumah. Kakak kedua? Aku juga terluka. Kotak P3K ada di atas meja, obati sendiri. Oh ya, setelah ini kamu tidak boleh bersepeda lagi. Ya, baiklah. Aku tidak ingin kakak mengkhawatirkanku lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan bersepeda lagi. Kakak kedua, ada apa dengan ekspresimu itu? Jangan katakan isinya benar-benar hal buruk semua. Sakit sekali. Hari ini ibu memukulku dengan sangat keras. Ini semua salahku. Karena tidak menyadari, Engshin memakan kepiting yang dibawa pulang oleh kakak ketiga ternyata tidak cocok dengan kesemek yang dibeli Bibi Wang hingga membuat Sin keracunan makanan. Tapi, hari ini aku sedang datang bulan, perutku sangat sakit, seluruh tubuhku terasa sakit. Katakan, menu makan malam ini, selain kepiting yang kubawa pulang, semuanya adalah masakanmu. Apa kamu sengaja ingin mencelakai Sin? Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak tahu mengapa semuanya jadi seperti ini. Sin sudah sampai seperti ini, tapi kamu masih belum mengaku juga, dasar kamu penuh dengan kebohongan. Kamu sekarang sudah sangat jahat. Jika aku tidak memberimu pelajaran sekarang, kamu akan hancur. Ibu, aku tidak melakukannya. Bu, didiklah dia dengan baik. Jika dia tidak diberi pelajaran, kedepannya Sin akan menderita karenanya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bukan begitu, kakak tertua. Aku benar-benar tidak tahu bahwa hari itu Sin keracunan makanan. Itu karena kepiting yang kubeli, dan Sun Wen dia... Kita semua sudah lupa. Lupa bahwa dia juga seorang gadis yang butuh dijaga dan diperhatikan. Kita sudah salah paham padanya. Sebelumnya aku selalu mengira dia hanya tahu cara membuat kekacauan dan masalah, hingga membuatnya sangat menderita. Tadi aku hampir saja memukulnya. Mungkin jika kita bersikap adil dan tidak pilih kasih, masalahnya tidak akan jadi seperti ini. Kepergian Sun Wen adalah karena
kita sangat tidak peduli padanya. Tapi alasan utamanya adalah salah paham dan prasangka kita terhadap dirinya. Tidak bisa begini, kakak tertua. Besok aku harus menemuinya dan menjelaskan semuanya. Sebelumnya kita sudah salah paham padanya dan membuatnya merasa sangat tersakiti. Selama dia mau pulang ke rumah, aku akan menyayanginya 2 kali lipat. Sekarang kita hanya bisa mencobanya. Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkan wanita hina itu kembali lagi ke keluarga Sun. Kakak Huang, aku butuh bantuanmu untuk satu hal. Wen, kami kesini hari ini adalah untuk meminta maaf padamu. Kalian keluar? Xiaowen, kami benar-benar tahu kami salah. Tolong berikan kami satu kesempatan lagi, ya? Xiaowen, sebelumnya kakak-kakakmu ini salah padamu. Jika kamu menyimpan dendam, aku bisa mengerti itu. Tapi, bisakah kamu memberikan kakak-kakakmu ini kesempatan untuk menebus kesalahan? Kakak? Aku tidak punya kakak. Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan kalian. Tapi dalam tubuh kita mengalir darah yang sama. Hubungan darah di antara kita tidak akan pernah bisa terputus. Saat kalian memukul dan memaki aku, kenapa kalian tidak berpikir bahwa kita memiliki hubungan darah? Jika bisa, aku lebih baik tidak pernah dilahirkan. Wen, kami memang pernah melakukan hal yang menyakitimu. Tapi apakah kamu sungguh sangat membenci kami? Bahkan satu kesempatan untuk menebusnya pun tidak mau kamu berikan? Inikah cara kalian meminta maaf? Lagi pula, menurut kalian, setelah kalian meminta maaf, maka aku harus memaafkan? Saat aku baru kembali dari panti asuhan ke kediaman keluarga Sun, kenapa kalian tidak menebusnya? Sekarang baru datang bicara soal menebus kesalahan? Tidakkah kalian merasa sangat konyol? 3 tuan muda yang terhormat? Tidakkah kalian merasa sudah keterlaluan? Aku, adik kandung kalian sendiri, saat baru kembali ke keluarga Sun, apa yang kalian lakukan? Sikap sombong dan merendahkan, sikap dingin yang tidak memedulikan. Yang lebih menjijikan lagi, kalian selalu bilang, ini demi kebaikanku, tapi hasilnya apa? Kalian selalu membela Sun Sin. Tapi baguslah begini. Ini membuatku benar-benar mengerti, di rumah ini, sekeras apapun aku berusaha, aku hanyalah sosok transparan. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa membaur ke keluarga-keluarga Sun kalian. Ini juga membuatku sadar, di keluarga-keluarga Sun kalian, aku hanyalah sebuah lelucon. Begitu, Xiaowen, kami sebenarnya peduli padamu. Peduli? Kepedulian kalian hanyalah berkali-kali mengabaikan dan meremehkan semua pengorbananku, sambil menontonku berjuang dalam kesakitan. Kalian berkali-kali menganggap semua kerja keras yang aku berikan tidak pernah ada, serta berkali-kali terhadap Sun Sin. Kalian memihak dan memberi perhatian lebih. Lihatlah, kalian pun tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati kalian, sejak awal, aku memang bukan bagian dari keluarga ini. Masih bicara soal kompensasi? Sudahlah, cepat keluar. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Wen. Xiaowen, sepertinya tidak akan memaafkan kita. Adik kedua, adik ketiga. Hari-hari yang dia lalui di rumah kita ini, jika dialami oleh salah satu dari kita pun, kita pasti tidak akan sanggup. Padahal dia itu masih gadis muda. Dia sudah menderita selama 3 tahun penuh. Seharusnya dia sama seperti Sin, hidup bahagia bagaikan seorang putri. Sekarang dia tidak mau pulang, dan terpaksa harus berjuang sendiri di luar sana. Ayo pergi. Saatnya kita biarkan ayah dan ibu mengetahui ketidakadilan yang diderita oleh Xiaowen. Kak Wen, aku sedikit khawatir padamu. Apa yang kamu khawatirkan? Aku takut kamu terpengaruh oleh keluarga Sun. Bagaimana kalau aku menemanimu, pergi meninjau pekerjaan ke stasiun? Tidak apa-apa, mereka hanya orang yang tidak penting saja, tidak akan memengaruhiku. Aku sekarang adalah wanita karier yang kuat. Oke, sudah diputuskan. Kamu pergi ke distrik selatan, aku ke distrik utara. Baiklah, aku akan berusaha untuk secepat mungkin menyusulmu. Cepatlah bekerja. Iya. Hei, mana orang yang bertanggung jawab di grup unggulan distrik selatan?
Sialan, hanya melayaninya tapi tidak dibayar, tidak ada gunanya. Setelah orang ini dibereskan, aku pasti akan meminta Sun Sin uang sebesar 5 juta dolar. Lagi-lagi Sun Sin, Jika dia tidak memberikannya, aku akan membongkar rahasia bahwa dia adalah anak haram ke semua orang. anak haram? Lihat saja nanti apakah dia akan memberikannya. Lihat saja apakah dia mau membayarnya. Gawat, kemana orangnya? Ingin melenyapkanku? Sun Sin, ini semua adalah kesalahanmu sendiri. Kemana perginya wanita sialan itu? Xiao Wu, selidiki hubungan antara Sun Sin, Sun Dongliu, dan juga Zheng Yue. Ya, Aku memintamu untuk membawa pulang Sun Wen, bagaimana perkembangannya? Ayah, dia tidak mau kembali. Tidak mau kembali? Jangan-jangan, dia benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan kita? Ayah, pernahkah ayah memikirkan alasan mengapa dia tidak mau kembali? Memangnya kenapa lagi? Dia sudah menjadi presiden direktur Yutuan, makanya dia meremehkan keluarga Sun kita. Meski anak kandung pun memangnya kenapa, pada akhirnya, kita malah membesarkan orang yang tak tahu terima kasih. Ibu, semua luka di tubuh Sun Wen adalah karena perbuatan ibu. Tidak, kenapa kamu malah membahas hal ini? Dia tidak penurut, apa aku salah memberinya pelajaran? Semenjak dia kembali dari panti asuhan, segala pekerjaan rumah semuanya dia yang mengerjakan. Dia merawat kita dengan sangat sibuk. Pikirkanlah baik-baik, di bagian mana dia tidak penurut? Memangnya kenapa? Itu semua kan pekerjaan pelayan, lagi pula bukan aku yang menyuruhnya. Sekarang dia jadi presiden direktur Yutuan. Lalu perbuatan buruk yang pernah dia lakukan, apakah kalian sudah melupakan semuanya? Berkelahi, berbohong, menindas Sin-Shin? Mana ada hal yang tidak dia lakukan? Apakah ibu punya bukti atas semua itu? Ibu tidak punya, kan? Lalu mengapa reaksi pertama ibu adalah menganggap itu semua dilakukan oleh Sun Wen? Memangnya kalau bukan dia, siapa lagi? Lagi-lagi perkataan itu, Sun Wen sama sekali tidak salah. Selama ini memang tidak ada dari kita yang pernah peduli pada perasaannya. Sun Wen, oh Sun Wen, saat ini dirimu mungkin sudah dimakamkan? Sungguh malang nasibmu. Setelah tiada pun baru ada orang yang mengingatmu. Sudah cukup? Apa gunanya meributkan ini sekarang? Prioritas utama kita saat ini adalah kamu harus segera membawanya kembali. Perusahaan masih menunggu untuk bekerja sama. Tuan dan Nyonya, Nona Muda telah kembali. Mana mungkin? Karena kamu sudah kembali, sebaiknya kamu bicarakan dengan ayahmu soal kerjasama dengan grup Yu. Ya, putra kedua, pergi ambil dokumennya. Kapan aku pernah bilang akan bekerja sama dengan kalian? Kalau tidak membicarakan kerjasama, untuk apa kamu kembali? Tentu saja, untuk menemui putri kesayanganmu. Adik, melihatku ada di sini, kamu sangat terkejut kan? Kakak, sudah begitu lama kamu tidak kembali. Aku agak merindukanmu loh. Merindukanku? Maksudmu, merindukan kapan aku akan tiada? Sin-Shin, Agan, Sun Wen, kenapa kamu mendadak marah begini? Sun Wen, karena kamu sudah memilih untuk kembali, maka bersikaplah yang baik dan patuhlah. Selesaikan dulu urusan kerjasama ini, dan aku tidak akan mempermasalahkan yang sudah lalu. Sun Dongliu, Anda mungkin bisa melupakan yang sudah lalu, tapi aku tidak bisa. Kakak, bagaimana bisa kamu memanggil nama besar ayahmu secara langsung? Xiaowen, apa yang sedang kamu bicarakan? Karena kamu sudah pulang, berbicaralah baik-baik dengan ayah dan ibu, dan selesaikan kesalahpahaman ini, oke? Kesalahpahaman? Antara aku dan kalian semua, tidak ada kesalahpahaman apapun, yang ada hanyalah penindasan sepihak yang kalian lakukan padaku. Mana surat pernyataan pemutusan hubungan keluargaku? Cepat keluarkan dan berikan padaku. Sun Wen, jangan keterlaluan. Kamu ingin memutuskan hubungan, kan? Boleh saja. Selesaikan dulu kesepakatan kerjasamanya, baru aku akan menandatanganinya. Kerjasama? Aku memang tidak salah menilaimu. Dibandingkan kasih sayang, dibandingkan hubungan darah, hal yang lebih kamu pedulikan adalah uangmu, bukan? Kamu
Kakak, kamu salah paham pada ayah dia. Diam. Sun Sin, apa kamu tidak merasa muak berbicara dengan nada yang dibuat-buat sepanjang hari? Tolong ya, hormatilah kami orang yang normal ini. Aku mau muntah mendengarnya. Aku tidak membiarkanmu menghina Sin. Kenapa? Hanya karena aku memaki anak kesayanganmu, kamu jadi merasa tidak rela? Lalu kenapa dulu kamu tega membuangku di panti asuhan? Apa yang sedang kamu bicarakan ngawur? Wen, bagaimana mungkin ibu membuangmu ke panti asuhan? Itu sama sekali tidak masuk akal. Benar, memang tidak masuk akal. Aku juga ingin bertanya kenapa, bagaimana bisa seorang ibu tega membiarkan anak kandungnya sendiri diterlantarkan di panti asuhan? Bicara kosong. Kapan aku pernah membuangmu ke panti asuhan? Kamu tidak mau mengaku, kan? Biar aku yang mengatakannya. Bawa orang itu ke sini. Nenek Zhang? Bukankah ini Nenek Zhang yang merawat kami saat kami masih kecil? Nenek Zhang, bukankah Anda sudah tiada? Bagaimana ini bisa terjadi? Maafkan saya, Tuan. Tahun itu, saya juga sedang kehilangan akal sehat. Saya menerima sogokan Nyonya agar bisa membawa pulang nona muda kedua, lalu membuang nona muda ke panti asuhan. Nona muda, Tuan, tolong maafkan saya. Hingga titik ini, apalagi yang ingin kamu bela diri? Ibu, mengapa ibu melakukan ini? Tidak, bukan saya. Itu kamu? Kamu sengaja menyuap Nenek Zhang? Kamu menjebakku. Sun Wen, aku ini ibu kandungmu? Dengan melakukan ini, apa untungnya bagimu? Sepertinya kamu masih tidak berniat mengakuinya. Awalnya aku masih ingin memberimu sedikit martabat terakhir. Sepertinya sudah tidak diperlukan lagi. Sun Dongliu, sebelum aku mengungkap kebenaran yang terakhir, perhatikan baik-baik istri yang berada di sisimu, yang telah mendampingimu di tempat tidur selama puluhan tahun ini, dan juga anak haram kesayanganmu yang sudah kamu manjakan selama 20 tahun lebih ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Ini bukan soal apa yang ingin kukatakan, tapi apa yang ingin kamu tanyakan. Lihatlah, apakah kamu ingin bertanya? Bagaimana istri yang setiap malam tidur bersamamu? Bisa berselingkuh dengan pria lain? Atau kamu ingin bertanya bagaimana anak haram di keluarga ini? Bisa muncul? Atau mungkin kamu ingin bertanya, sudah berapa lama kamu menanggung pengkhianatan ini? Wanita hina. Ibu, kakak, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dengan foto-foto palsu itu? Apakah kamu begitu membenci kami, hingga harus membuat hidup kami tidak tenang? Foto palsu? Sun Sin, kenapa kamu masih berakting di sini? Kamu memanggilku kakak, lalu aku harus memanggilmu apa? Memanggilmu adik tiriku, tapi aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu menyuruh orang menculikku dan menghabisiku dengan menguburku hidup-hidup, aku tidak mungkin tahu berita yang sangat mengejutkan ini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak apa-apa, sebentar lagi kamu akan tahu. Sandong Liu, lihatlah baik-baik. Bagaimana demi ibu dan anak ini? Kamu tega mengusir putri kandungmu sendiri. Ibu, cepat jelaskan. Ibu! Ayah, bukan begitu? Ayah jangan sampai terjebak dalam rencana kakak. Dia hanya sedang memicu pertikaian di antara kita. Enya, seorang anak haram sepertimu, apa pantas memanggilku ayah? Sun Dongliu, kamu brengsek. Meskipun Xin Xin bukan putri kandungmu, dia sudah memanggilmu ayah selama belasan tahun. Bagaimana bisa kamu setega itu? Zheng Yue, tega sekali. Kamu bicara seperti itu. Kita sudah menikah puluhan tahun, apa ada hal yang membuatku memperlakukanmu dengan buruk? Ibu, bagaimana ibu bisa begitu? Sun Dongliu, apa kamu pikir, aku tidak tahu tujuanmu menikah denganku? Kamu itu hanya mengincar kekayaan keluarga besarku dan kekuasaan mereka. Benar? Pada tahun-tahun awal itu, kamu memang bersikap cukup baik padaku. Setelah keluarga besarku jatuh, kamu hanya menonton saja.
Melihat orang tuaku masuk penjara, orang yang berhati dingin sepertimu, mana pantas aku melahirkan putri untukmu? Jadi, urusan kalian berdua, kenapa aku yang harus menanggungnya? Seberapa besarku saat itu? Kamu sungguh tega melakukannya. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dia, semuanya bermula darinya. Sun Dongliu, kamu sangat bodoh, karena kamu tak punya perasaan, makanya putri kandungmu sendiri sampai dibuang. Bagaimana? Sekarang Sun Wen, sudah sukses, datang mencarimu dengan surat putus hubungan. Apakah Knya merasa sangat menyesal? Kamu wanita kejam. Ayah, Dasar wanita kejam. ayah, Karma? Ini semua adalah karmamu. ibu? Kenapa ibu bisa menjadi seperti ini? Ini semua karena dia yang memaksaku. Dialah yang membuat orang tuaku tiada. Kalian semua, di dalam tubuh kalian mengalir darah dari penjahat ini. Benar-benar membuatku muak. Dan juga kamu. Aku sudah membuangmu ke panti asuhan. Kenapa kamu tidak lenyap saja di luar sana? Kenapa kamu harus kembali? Mengganggu hidupku dengan Sin yang tenang? Kamu sama seperti ayahmu, seharusnya kalian tiada. Aku yang harus tiada? Orang yang benar-benar harus tiada itu kamu. Kamu membuangku di depan pintu panti asuhan. Tahukah kamu saat di panti asuhan dulu, betapa aku mendambakan rumah yang hangat? Betapa aku ingin memiliki orang tua dan saudara kandung sendiri, tapi apa hasilnya? Kembali ke rumah ini, malah membuatku merasa sikap dingin di sini lebih membuatku tidak berdaya daripada saat di panti asuhan. Meski di dalam rumah ini aku sudah berusaha sekuat tenaga, sikap cuek dan kesibukan ayah, pilih kasih ibu, serta ketidakpedulian kakak-kakak, semuanya membuatku merasa bahwa aku di rumah ini hanyalah sebuah sudut yang terabaikan. Xiaowen, kakak tahu kakak salah. Sudah terlambat. Aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Xiaowen, ayah salah. Xiaowen, ayah bersalah. Bersalah? Bagaimana mungkin Anda bersalah? Bukankah tadi Anda masih mengancamku untuk menandatangani kontrak? Xiaowen, apakah kita benar-benar tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaikinya? Tidak ada? Su, Xiaowen, kamu. Ini semua gara-gara kamu. Ayah, cepat panggil ambulans. Kakak tertua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana dengan ibu dan Sun Shin di sana? Biarkan aku berpikir dulu. Aku juga tidak tahu. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya? Pasien mengalami stroke, iskemik akut. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mengenai apakah beliau bisa sadar kembali, itu tergantung pada kekuatan pasien sendiri. Apa? Maksud Anda, ayah saya, sudah menjadi seperti mayat hidup? Keluarga kita tadinya baik-baik saja, mengapa bisa menjadi seperti ini? Presiden Sun, gawat. Nyonya membawa stempel resmi perusahaan, dan menghentikan paksa semua kerjasama. Ia juga telah membawa lari semua dana yang ada di perusahaan. Apa? Tin Shin, ayo jalan lebih cepat. Semakin cepat kita naik ke pesawat, kita akan semakin cepat aman. Kalau tidak, mereka akan segera menyusul. Aku sudah bilang aku tidak mau pergi. Duh. Tin Shin, biasanya kamu mau merengek pun terserah. Tapi, sekarang kamu jangan melakukan hal bodoh. Mereka bukan lagi ayah dan kakakmu. Kita menjadi seperti sekarang ini. Karena siapa? Semuanya karena mama. Padahal aku bisa tetap menjadi putri kaya dari keluarga Sun dan hidup bersama ayah serta kakak-kakakku. Seandainya mama tidak meninggalkan jejak, mana mungkin kita terpuruk sampai seperti ini? Aku melakukan semua ini, bukankah demi dirimu juga? Siapa yang berusaha sekuat tenaga untuk membawamu masuk ke keluarga Sun? Apapun yang pernah kamu perbuat pada Sun Wen, kalau bukan karena aku, kebohonganmu sudah terbongkar sejak dulu. Mama, tega-teganya mama memukulku. Ayah dan kakak-kakakku saja tidak pernah memukulku. Kenapa mama tega tangan kasar padaku? Sudah. Sin Shin, maafkan mama, ini salah mama.
Jangan ribut lagi, ayo cepat pergi. Pergi? Dalam situasi seperti sekarang ini, keluarga-keluarga Sun tidak akan mengampuni kita. Pergi? Pergi kemana? Kita tidak punya uang untuk bertahan hidup. Mama memintaku mengikutimu hanya untuk hidup susah. Ada uang? Mama punya uang. Lihatlah, Mama sudah mengambil semua uang keluarga Sun ke sini. Ini cukup untuk hidup kita selamanya. Mama, pergi begitu saja. Apakah Mama benar-benar rela? Ini semua karena Sun Wen. Dia yang membuat kita jadi begini. Semua ini ulah Sun Wen. Kenapa dia bisa hidup enak, menjadi presiden Yutuan yang diagungkan? Sementara kita harus meninggalkan segalanya dan mengasingkan diri ke luar negeri. Chin, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membuatnya hancur dan terhina. Kak Wen, berita baru saja meledak. Kurir dari Yutuan sengaja memasukkan sesuatu berbahaya ke dalam makanan pelanggan. Sekarang di internet semua bilang manajemen Yutuan buruk. Para korban juga muncul di berita media untuk meminta pertanggungjawaban dari kita. Di mana kurir yang terlibat? Bagaimana penanganannya? Dia sudah dibawa oleh polisi. Tapi dia tidak mengaku kalau dia sudah disuap. Bahkan dia juga bilang... Bilang apa lagi? Dia bilang Yutuan tidak membayar gaji, hanya mengandalkan tenaga kurir untuk meraup keuntungan besar, dan bilang kita mengeksploitasi penderitaan mereka. Tidak membayar gaji? Kapan perusahaan kita pernah telat melakukan pembayaran? Bagaimana mungkin muncul masalah seperti ini? Bagaimana dengan catatan gajinya? Apa sudah diselidiki? Sudah saya periksa. Tapi anehnya, kurir ini memang benar belum menerima pembayaran gajinya. Artinya, kurir itu bukan disuap. Tapi masalahnya, sepertinya ada pada pos area lokal. Terakhir kali kamu ke wilayah selatan, apa kamu merasa ada yang aneh? Sepertinya tidak ada. Saat saya pergi ke wilayah selatan, kepala pos di sana mengutus orang untuk menjemput, mereka sangat ramah. Besar kemungkinan masalahnya ada di wilayah utara. Ayo, kita pergi lihat ke wilayah utara. Baik. Presdirsu, Kalian mau pergi kemana? pasti Anda sudah tahu masalah yang sedang ramai di internet kan? Saya dan Xiao Wu ingin mengecek pos di wilayah utara. Xiao Wu, kamu kembali saja dulu. Aku akan pergi bersama Presiden Sun. Tidak perlu. Masalah kecil seperti ini tidak perlu sampai merepotkan Presdirsu. Kenapa? Menganggapku sebagai orang asing? Aku ini kan pemegang saham kedua Yutuan. Kalau ada masalah, bukankah harus kita selesaikan bersama? Karena Presdirsu sudah berkata begitu. Baiklah, kita pergi bersama. Jauh, pergilah selidiki berapa jumlah karyawan yang tersisa. Ching, coba hubungi korban keracunan makanan itu, cari tahu detail kejadiannya. Baik. Ayo pergi. Presiden Sun, bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Sepertinya ada seseorang yang sedang memanipulasi ini di balik layar. Tapi itu bukan masalah besar. Tindakan-tindakan ini datang tiba-tiba. Pasti mereka akan meninggalkan jejak. Sepertinya aku, Sumo, memang tidak salah dalam menilai orang. Sangat tenang di bawah tekanan dan sangat pemberani. Su. Apa yang terjadi? Maafkan saya, Presdirsu. Itu karena di depan ada. Hei, Presiden Sun. Presiden Sun, bisakah Anda menjelaskan mengenai badai keracunan Yutuan akhir-akhir ini? Presdirsu. Presiden Sun. Putar balik ke Yutuan. Sepertinya seseorang mencegah kita melakukan penyelidikan. Hei, jangan pergi. Jangan pergi. Kak Wen, kenapa kalian berdua sudah kembali secepat ini? Di jalan dihadang oleh para wartawan. Bagaimana hasil penyeluruhannya? Mengenai alur pembagian dana perusahaan kami, itu dilakukan berdasarkan jumlah total dan data kita, yang kemudian dibagikan ke setiap wilayah, ke kartu identitas para kepala cabang, kemudian oleh kepala cabang tersebut, dibagikan secara berturut-turut ke tangan para pengirim barang. Seluruh wilayah semuanya sudah diselidiki, hanya stasiun distrik utara yang tidak membayar gaji tepat waktu. Sudah kuduga ada masalah di wilayah utara. Karena aku tidak bisa ke sana, biarkan kepala cabang utara datang kemari menemui kita. Baik. Sun. Masuk. Presiden Sun, tuan muda ketiga dari keluarga Sun sudah datang. Katanya ingin bertemu dengan Anda sekali saja. Tidak mau bertemu. Presiden Sun, temuilah dia sekali saja. Aku dengar keluarga Sun sedang terancam bangkrut. Xiaowen, Tuan-tuan muda sekalian, ada urusan apa kalian mencariku? Xiaowen, ayah sekarang sudah tidak sadar seperti tumbuhan. Keluarga Sun juga sudah hampir tidak tertolong. Jika kalian datang mencariku hanya untuk menyelamatkan keluarga Sun, mohon maaf, silakan kalian pulang. Wen, anggap saja kami memohon padamu. Bantulah keluarga Sun. Zheng Yue melarikan semua dana lancar perusahaan dan menghilang bersama Sun Xin. Perusahaan masih memiliki banyak sekali biaya denda kontrak proyek. Kami benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi.
Kakak kedua tahu bahwa kami bersalah padamu dan tidak seharusnya datang mencarimu. Tetapi keluarga Sun benar-benar hampir tidak bisa bertahan lagi. Lalu, apa hubungannya hal itu denganku? Wen, margamu juga Sun? Apa kamu sungguh tega melihat grup ini hancur begitu saja? Agar grup Sun tetap hidup bukanlah hal yang tidak mungkin. Namun, bukan diselamatkan, melainkan diakuisisi. Begitu aku turun tangan, grup Sun tidak akan bermarga Sun lagi. Perusahaan itu harus masuk ke bawah. Cabang perusahaan Yutuan kami. Kalian semua harus segera angkat kaki. Kenapa kalian tidak bersedia? Lihatlah, sebenarnya semua ini hanya soal kepentingan pribadi saja. Aku tidak bisa membantu kalian. Silakan pulang. Xiaowen. Keluar. Tuan muda bertiga, mari silakan keluar. Kira saya, Presiden Sun akan merasa kasihan. Kasihan? Waktu aku memohon bantuan kepada mereka dulu, mereka sama sekali tidak ada rasa kasihan padaku. Tapi, aku sudah bisa menebak siapa dalang di balik semua ini. Xiao Wu, pergilah menyelidiki keberadaan Zheng Yue dan Sun Xin. Baik. Sun Xin, dendam dari 2 kehidupan kita, sudah saatnya kita tuntaskan. Apa ada orang? Apa yang kalian cari? Cari siapa? Halo, tuan kami dari perusahaan pengiriman Yutuan. Dengar-dengar beberapa hari lalu ada kurir makanan yang memasukkan zat berbahaya ke dalam makanan Anda. Kami datang untuk mencari tahu situasinya. Hei, tuan, bukankah Anda bilang ingin kami, pihak perusahaan Yutuan, memberikan keadilan pada Anda? Tapi sekarang Anda malah menghindari kami. Kami hanya ingin bicara dengan Anda. Aku tidak punya apapun untuk dibicarakan dengan kalian. Secepat pergi dari sini. Hei, ayo pergi. Kak Wen, ayo jalan. Apa kalian tidak punya rasa lelah? Ternyata kamu? Di kartu ini ada uang $300.000. Kamu segera adakan konferensi pers. Dan tuntut Yutuan. Ingat, pastikan tuduhannya tertuju pada Presiden Yutuan. Ini adalah laporan hasil pemeriksaan. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Tenang saja, sayang. Serahkan semuanya padaku. Putra kedua, menurutmu, apakah ayah benar-benar tidak bisa sadar lagi? Aku sudah melihat laporan pemeriksaan medis ayah. Masih ada kemungkinan tertentu untuk sadar kembali. Namun itu tergantung pada keinginannya untuk bertahan hidup. Keluarga kita, kenapa bisa menjadi seperti sekarang ini? Hanya demi seorang anak haram. Telah menyakiti hati Xiaowen. Apa yang sebenarnya telah kita lakukan? Baru-baru ini, insiden kurir Yutuan Takeout memicu diskusi hangat. Kakak tertua, lihatlah. Pihak korbannya menggelar konferensi pers untuk menuntut penjelasan. Tuan Li, apakah tuduhan Anda mengenai insiden peracunan kurir Yutuan memang benar adanya? Setelah kejadian ini terjadi, apakah ada orang dari perusahaan Yutuan yang menghubungi untuk menangani masalah terkait ini? Saya berani menjamin bahwa tuduhan saya terhadap Yutuan semuanya benar. Dan setelah kejadian tersebut, mereka sama sekali tidak pernah menghubungi saya. Itulah alasan saya mengadakan konferensi pers. Pada dasarnya, ini semua karena buruknya manajemen Direktur Yutuan, sehingga muncul masalah keamanan pangan. Semuanya tolong lihat, ini adalah hasil pemeriksaan medis saya. Sesaat setelah keracunan oleh Yutuan, kalian lihat seluruh tubuh saya dipenuhi dengan ruam merah. Ini semua karena perbuatan Yutuan. Jika masalah ini tidak ditangani, nantinya siapa lagi yang berani memesan layanan antar makanan Yutuan? Benar juga. Siapa lagi yang berani menggunakan Yutuan nanti? Siapa tahu, korban keracunan berikutnya adalah kita. Aku dengar, mereka juga menunggak gaji para pegawainya. Perusahaan kejam yang menghisap darah rakyat seperti ini, sebaiknya segera bangkrut saja. Hingga saat ini, orang-orang dari Yutuan belum juga muncul. Bukankah itu artinya mereka mengaku bersalah? Untuk kejadian ini, kami pihak Yutuan sama sekali tidak mengakuinya.
Untuk kejadian kali ini, kami Yutuan sama sekali tidak mengakuinya. Presiden Sun, boleh tahu kenapa Anda mengatakan tidak mengakuinya? Apakah ini berarti tidak mengakui insiden keracunan Yutuan? Tolong beritahu Presiden Sun mengapa Yutuan begitu lama tidak memberikan respons, dan baru muncul sekarang? Beri jalan, permisi, tolong beri jalan. Minggir semuanya, beri jalan. Akhirnya berani muncul juga. Kakak, hadiah yang kuberikan padamu, apakah kamu menyukainya? Suka kok. Aku juga telah menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Semuanya, aku nyatakan di sini, perusahaan Yutuan tidak pernah mengalami insiden keracunan. Apa maksudnya? Ini namanya tidak mau mengakui. Lalu bagaimana dengan laporan pemeriksaan fisik Tuan Li dan ruam merah di tubuhnya? Bagaimana Anda menjelaskannya? Penjelasan? Kalau begitu, tanya saja pada Nona Muda Sun. Semuanya, silahkan lihat. Di dalam kartu ini ada $300.000. Segera adakan konferensi pers dan gugat Yutuan. Ingat, kamu harus mengarahkan tuduhan kepada Presiden Yutuan. Kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Tenang saja, sayang. Serahkan saja semuanya padaku. Lihat, cepat lihat berita besar ini. Putri sulung keluarga Sun, Sun Sin, telah memasukkan bukti untuk menjebak Yutuan. Tidak, bukan begitu. Itu palsu. Presiden Yutuan memalsukan videonya demi melepaskan diri dari kecurigaan. Palsu? Kalau begitu, mari kita tanya pada Tuan Li ini. Tuan Li, aku masih mengingatmu. Jangan berpikir karena sudah operasi plastik dan ganti gaya rambut, aku tidak akan mengenalimu lagi. Haruskah aku memanggilmu Tuan Li? Atau Tuan Huang? Apa aku harus memanggilmu Tuan Li? Atau Tuan Huang? Aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Berpura-pura? Masih ingin berpura-pura? Saat dulu kamu menghabisiku dan membuat perhitungan denganku, wajahmu tidak seperti ini. Kenapa? Takut setelah aku melarikan diri. Aku akan membalas dendam padamu, lalu kamu menghabiskan uang untuk operasi plastik. Tapi hasilnya tidak seberapa, ya. Mau kemana? Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu bicara sendiri atau mau aku yang membantumu bicara? Aku salah. Aku benar-benar salah. Semua ini ulah Sun. Sin, dia yang memberiku uang. Dia yang menghasutku. Itu dia yang menyuruhku membuat berita bohong untuk menjatuhkan Yutuan. Ada lagi? Ada lagi. Dia juga menyuruhku membawa pergi Presiden Sun dan mencari cara untuk menghabisimu. Kamu... Ya Tuhan, nona besar keluarga Sun yang terhormat ternyata hatinya begitu kejam. Bangun. Bagaimana? Adik sayangku, kamu suka? Tidak. Masih ada satu hadiah besar lagi. Hadiah hukuman penjara. Apakah kamu menantikannya? Ini semua gara-gara kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku jatuh ke posisi seperti ini? Kamulah yang merebut ayahku dan juga kakakku. Coba perjelas situasinya. Sebenarnya siapa yang merebut milik siapa? Jika bukan karena Zheng Yue, apa kamu pikir kamu bisa tetap berada di keluarga Sun selama bertahun-tahun? Apa kamu pikir keluarga Sun akan memberikan kasih sayangnya kepadamu selamanya? Kamu hanyalah seseorang yang mengambil alih tempat yang bukan milikmu. Apa maksudnya? Jadi Sun Sin bukan anak kandung keluarga Sun? Tidak, bukan itu. Keluarga Sun adalah milikku. Ayah, ibu, kakak, mereka semua milikku. Baiklah, semua itu milikmu. Ambil saja semuanya. Aku tidak butuh itu. Keluarga mereka, aku tidak peduli sama sekali. Sun Dongliu hanya memikirkan diri sendiri, hanya melihat hasil, dan tidak pernah melihat kerja keras serta pengorbananku yang diam-diam dilakukan, maupun perjuanganku. San Bin, Presiden keluarga Sun yang terhormat, sangat gila hormat. Sejak pertama kali aku kembali ke keluarga Sun, dia tidak membiarkanku mengatakan pada dunia bahwa aku adalah anak keluarga Sun. Sebaliknya, kepada anak angkat sepertimu, dia membawamu kemana-mana dan bilang kau adalah adik kandungnya. Sun Ze, dokter spesialis rumah sakit ternama, paling suka kebersihan, dan sangat gila kebersihan. Bahkan, jika ku sentuh seujung jarinya, dia akan menggunakan alkohol untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Sedangkan kau, walaupun sekujur tubuhmu penuh lumpur, dia dengan senang hati menyekanya untukmu. Sanmo, sang juara tinju yang sangat terkenal, menindas adik perempuan sendiri. Apa itu sikap pahlawan? Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, Shinshin sangat merindukan kalian. Jangan sentuh aku, kau bukan adikku. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga. Xiaowen, kakak tertua, ingin minta maaf padamu. Bisakah Anda memaafkan saya? Xiaowen, semua ini adalah kesalahan kakak kedua.
Kakak kedua tidak memihakmu, tidak membantumu bicara, dan tidak peduli dengan perasaanmu. Wen. Cukup? Ketiga tuan muda ini. Apakah sengaja kesini untuk menekan saya? Kalian melihat ada wartawan di sini, jadi kalau saya tidak memaafkan kalian, kalian ingin mempermalukan saya di depan publik, begitu kan? Tidak begitu. Saya datang begitu tahu Anda tertimpa masalah, makanya saya kemari. Sikap saya sudah sangat jelas. Saya sudah katakan, antara saya dan kalian keluarga Sun, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jika kalian ingin adik kandung, lihat itu, dia sudah ada di depan mata. Adik yang dulu, paling kalian sayangi. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga. Kalian sungguh tidak menginginkan Sinsin lagi. Enyahlah, kalau bukan karenamu, keluarga Sun tidak akan menjadi seperti sekarang. Sun Wen, ini semua ulahmu. Semuanya gara-gara dirimu. Mengapa kau tidak lenyap saja? Tersangka Sun Sin, atas dugaan kasus penculikan serta penganiayaan berat, Anda kami tahan secara hukum. Tidak, aku tidak mau. Aku hanya ingin mendapatkan kembali keluarga dan kakakku. Apa kesalahanku? Siapa yang berani menyentuh putriku? Siapa yang berani menyentuh putriku? Ma, kakak dan yang lainnya benar-benar tidak menginginkanku lagi. Jangan takut, Mama ada di sini, Sun Wen. Aku hanya memiliki Sin seorang. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Tenang saja, aku tidak akan memisahkanmu dengan Sun Sin. Hanya saja, kalian tidak akan berada di sel penjara yang sama. Pak Polisi, ini adalah Zheng Yue yang telah mencuri dana milik grup Sun. Tolong bawa mereka berdua pergi. Baik. Kamu. Tidak. Tidak, aku tidak mau. Ma, ayo pergi. Xiaowen, Ada apa lagi? Xiaowen, meskipun kamu tidak ingin pulang dan tidak bersedia menyelamatkan keluarga Sun, tapi bisakah kamu ke rumah sakit untuk menjenguk Papa? Kata dokter. Apakah Papa bisa bangun atau tidak? Itu bergantung pada keinginannya untuk bertahan hidup. Benar, Wen. Mungkin saja setelah Papa mendengar suaramu, dia akan segera tersadar. Maaf, aku sudah pernah mengatakannya pada kalian. Seumur hidup aku tidak akan sudi menemuinya. Kalian lupakan saja keinginan itu. Xiaowen, aku tahu kamu membenci kami dan juga membenci Papa. Tapi hubungan darah kita tidak akan pernah bisa terputus. Anggaplah kakak memohon padamu. Tolong, jenguklah Papa, meskipun hanya sekilas. Aku berjanji, ke depannya tidak akan mengganggumu lagi. Hubungan darah? Apa hal itu ada gunanya? Apa kamu pikir aku sangat ingin lahir di keluarga Sun kalian? Kalian selalu bilang bahwa kalian bersalah, tapi kalian tidak pernah berubah sedikit pun. Ini hanya berubah dari kekerasan emosional menjadi tekanan moral. 3 tahun, aku tinggal seatap dengan kalian selama 3 tahun. Kalian tinggal di rumah mewah, tapi aku tinggal di kamar pelayan. Biaya hidup kalian per bulan adalah berpuluh-puluh ribu dolar, tapi aku tidak punya 1 sen pun, bahkan aku harus bekerja paruh waktu. Kalian terus-menerus mengatakan bahwa kalian adalah kakak kandungku. Tapi selama 3 tahun ini, bagaimana cara kalian memperlakukanku? Kapan kalian tidak memaki aku? Kapan kalian tidak membenciku? Kenapa dulu tidak bilang ada hubungan darah? Kenapa baru sekarang kalian membicarakan hubungan darah? Kalian sama sekali tidak mengerti apa itu keluarga. Keluarga itu bukan soal hubungan darah. Keluarga adalah seseorang yang ketika ada masalah, akan percaya kepadamu tanpa syarat, menjagamu. Itu baru namanya keluarga. Merekalah keluargaku yang sebenarnya, bukan kalian. Orang-orang bilang rumah adalah tempat ternyaman, tapi bagi kalian berbeda. Kalian tidak hanya gagal menghangatkan hati Kak Wen, malah sebaliknya, kalian memberikannya penderitaan yang tak berujung. Aku berharap mulai sekarang kalian jangan pernah lagi mengganggunya. Kak Wen cukup bersama kami saja. Tidak perlu kalian ikut campur. Halo, Presiden Sun. Ayahanda, sudah tiada. Ada apa kakak tertua? Apa terjadi sesuatu dengan ayah? Ayah, sudah tiada. Presdirsu, aku Sun Wen ingin bersulang untuk Anda. Seperti kata pepatah, bakat yang luar biasa sangatlah umum, namun orang yang menyadarinya jarang ditemui. Pencapaianku Sun Wen hingga bisa seperti hari ini, semua berkat apresiasi dari Anda. Gelas ini, aku tujukan untuk Anda. Presiden Sun, jangan sungkan begitu, aku bukan siapa-siapa. Di antara kita, bisa dikatakan kita saling mendukung kesuksesan satu sama lain. Aku Su Group juga terbantu oleh kepopuleran Yutuan, harga saham pun melonjak tinggi. Aku juga bersulang untukmu. Semuanya, hari ini Yutuan kita telah resmi melantai di bursa saham. Perusahaan bisa seperti sekarang, tidak lepas dari kerja keras kalian semua. Gelas ini, udah dikasihkan untuk semuanya. Setiap tetes keringat, dan seluruh upaya kalian telah mewujudkan Yutuan yang berjaya saat ini. Bersulang. Bersulang, ayo mari.
Xiaobin, dokumen ini harus selesai besok sebelum jam kantor dimulai. Kamu lembur hari ini, dan selesaikan semuanya. Baik, bos. Lagi pula kamu memang mau lembur. Bagaimana kalau sekalian kerjakan ini juga? Kamu. Kamu apa? Kamu orang baru? Ada masalah? Tidak apa-apa. Lagi apa kalian? Malas-malasan lagi? Cepat kerja. Sial, bagian mana yang terlihat sedang istirahat? Apa aku bahkan tidak boleh minum seteguk air pun? Kamu masih mau terima gaji tidak? Segera bekerja. Cepat sedikit. Kak Wen, berdasarkan informasi yang didapat, setelah keluarga Sun bangkrut, 3 bersaudara keluarga-keluarga Sun demi menyambung hidup, bekerja banting tulang di mana-mana. Sun Bin baru saja masuk magang di sebuah perusahaan kecil. Sun Ze pula bekerja mati-matian di rumah sakit. Sedangkan untuk Sun Mu itu, karena pertandingan tinju tidak menghasilkan banyak uang, dia pun pergi ke lokasi konstruksi untuk mengangkat semen. Aku mengerti. Saat terjadi bencana, tidak ada satu pihak pun yang benar-benar tidak bersalah. Dalam hidup ini, aku harus hidup demi diriku sendiri.